supaya teman-teman semua mengalami percepatan yang luar biasa ya. Dan satu lagi mentor kita semua ya, Bu Tuti Kurniawan. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus pengusaha kuliner. Kalau yang di Bandung tahu ya, Batagor Burangrang ya. Dan di HDI sejak tahun 2005. Saat ini beliau adalah seorang eksekutif Crown di HDI dengan omset mencapai 10 miliar per bulan. Saat ini Bu Tuti ini akan membagikan tips-tips praktis menjalankan HDI. Jadi jangan sampai nggak dicatat, harus dicatat. Dan yang terpenting adalah langsung dipraktekin. Tanpa berlama-lama saya mengundang kedua narasumber kita. Selamat pagi Ko Hendrik, selamat pagi Ci Tuti. Pagi Esther. Selamat pagi Esther, selamat pagi Ko Hendrik, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Ya, saya serahkan langsung deh panggungnya. Udah nggak sabar mau belajar, Ci. Ko, silakan. Ya, selamat datang ke acara ini ya. Tolong teman-teman juga on cam supaya kita bisa lebih konsentrasi ya, teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan sharingkan bagaimana menjalankan bisnis HD ini dengan cepat ya. Karena sekarang ini kalau saya lihat seorang Hendrik Limas yang gabung di HD itu dari tahun 2019 belum sampai 2 tahun, beliau sudah bisa mendapatkan income 100 juta ya per bulan ya. Nah, jadi Anda jangan sampai ketinggalan ya. Kunci utamanya adalah kita mau belajar ya. Oke, saya mulai dulu memperkenalkan apa sih sebetulnya. Bentar dulu, Ci. Ini pada semangat gak sih mau kita jelasin tips dan triknya, rahasianya di sini gitu ya. Ya, semangat boleh chat dong, teman-teman ya. Semangat gitu ya. Ya harus semangat loh, Ci. Kalau nggak semangat kita bingung juga nanti. Semangat. Wow. Ya, boleh di-chat semangat nggak? Teman-teman semangat, tolong gini ya, biar acaranya makin meriah, kita viralkan ya HDI ya. Jadi teman-teman punya kan Instagram, jadi apa aja story ya, jadi bisa mereka upload ya? Ya, upload di story boleh, story Instagram, Facebook, WhatsApp. Jadi teman-teman kita yang lain yang mungkin belum gabung di HDI itu ngelihat ternyata di HDI itu diajarin gitu loh kok. Penasaran jadinya ya. Kepo. Siapa tahu mau gabung gitu ya. Yes. Jadi teman-teman bisa menarik rekan-rekan teman-teman yang belum gabung jadi di tim kita kok Hendrik gitu. Sip. Jadi teman-teman harus sharing ya. Jadi maksudnya di-upload ya supaya memberikan kepo ya istilahnya anak-anak muda sekarang ya. Apaan sih itu gitu kan? Wah kok banyak banget ya pesertanya sampai 100 lebih orang. Ngapain sih mereka gitu ya. Oke, mungkin dari teman-teman sudah cukup yang milenial ini, saya juga kurang paham yang kayak gitu terus terang. Oke, kita mulai aja. Selamat pagi ya dari saya. Mungkin slideshow saya sudah terlihatkah sama teman-teman? Sudah terlihat? Sudah, Ci. Sudah, oke. Nah, kita mau sharing dulu ya, Hendrik ya. Apa sih sebenarnya HDI ini? Karena kenapa? Karena banyak orang yang bilang, aku tuh nggak mau gitu-gituan gitu kan. Banyak banget ya. Kalau misalnya sekarang ini diajakin, ayo bisnis nih HDI, apaan? Aduh, MLM ya. Enggak. Gua nggak mau gitu. Nah, hari ini kita akan sharekan bagaimana Anda itu bisa memberikan informasi kepada teman-teman ketika Anda mau men-sharingkan tentang bisnisnya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong enggak itu artinya mereka itu belum memahami. Jadi jangan ditinggalkan ya teman-teman ya. Why HDI-nya ini kita akan sharingkan. Oke. Nah, sebetulnya why HDI itu adalah networking community. Jadi teman-teman pastinya punya yang namanya network. Network misalnya nih, kita sering ke salon gitu ya. Oh, network saya tuh tukang salon itu gitu kan. Yang potong rambutnya, yang hairdressernya, atau sekarang ini kita juga suka beli makanan seperti itu ya. Nah, itu yang kita beli itu makanan itu adalah network kita ya, teman-teman. Ya. Jadi, dalam tanda kutip itu adalah open relation kita. Ya. Nah, bagaimana sekarang ini kalau kita berbisnis di HDI adalah yang open relation itu menjadi close relation. Ya. Jadi Anda itu bisa memanfaatkan yang namanya open relation Anda. Nanti setelah sesi ini kita akan belajar bagaimana membuat open relation kita itu menjadi close relation di mana kita bisa menjalankan bisnis ini bersama-sama.
ya. Oke, nah ini nih saya juga perlu nih seorang Ko Hendrik Limas ya. Waktu saya tawarkan itu apa sih sebetulnya? Waktu saya tawarkan itu pertamanya itu beliau tertarik atau enggak gitu kan? Nah akhirnya apa sih sebetulnya yang membuat seorang Hendrik Limas ini mau serius menjalankan bisnis ini? Terus terang ya Boleh. Ci ya, waktu itu kan saya jujur aja, waktu itu kan saya begitu lihat bisnis ini kan emang saya lagi iseng-iseng sama istri ya, cari penghasilan tambahan. Cari penghasilan tambahan buat apa terus terang ya, bukan buat kebutuhan, lebih kayak buat mau ningkatin level hidup ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin teman-teman sini juga udah ada yang kecukupan tapi kadang-kadang yang kecukupan sama kita kan mau ningkatin level hidup ya. Nah waktu itu terus terang saya simpel ya, saya waktu itu punya cerita ya, mungkin beberapa udah tahu ya, tapi sebagian juga biar saya tahu. Saya waktu itu bandingin ya, saya kenal leader network marketing itu Cituti sama satu orang lagi ya. Nah, yang satu ini terus terang ya teman-teman, belanja sama saya tuh kayaknya biasa aja gitu ya ininya. Nah, tapi nilainya nggak sebesar Cituti, tapi dia rewel banget gitu. Nah, terus saya lihat Cituti ini belanja terus terang teman-teman, kata saya luar biasa royal nih ya belanja interior sama saya. Pikiran saya simple, oh berarti duitnya ada di HDI nih gitu kan. Nah, itu yang bikin saya tertarik sih sebenarnya mah, karena saya cari bisnis itu yang sebenarnya yang terus terang saya pengen yang modal rendah tapi penghasilannya bisa tinggi dan ada pendidikannya, dan saya lihat Cituti bisa nyediain itu sama saya gitu ceritanya Ci. Oke, nah ini loh teman-teman, extra income. Jadi ketika teman-teman sekarang ini mempunyai income pun juga, artinya kalian pun juga bisa mempunyai extra income dengan yang namanya ditentukan oleh sendiri ya teman-teman. Kayak Ko Hendrik itu pertama kali nanya ke saya tanya sama Ko Hendrik, kira-kira pengen punya income berapa nih di HD gitu kan. Nah jadi jangan lupa ya teman-teman, ketika Anda mengajak rekan kerja Anda atau calon rekan kerja Anda harus tanya, berapa yang diinginkan mereka sehingga mereka udah tahu pasti, oh iya ini tuh bisa dicapai di HD gitu kan, financial freedom di mana mereka menentukan sendiri berapa hasilnya. Nah ini loh banyak sekali sekarang ini teman-teman yang sekarang bekerja istilahnya itu pengen punya usaha sendiri ya. Kenapa sih pengen punya usaha sendiri? Karena nggak bebas waktunya ya Hendrik ya, biasanya itu Betul. bekerja itu dari jam 8 sampai jam 5. Waktu jam kerja bisa nggak sekarang ini? Aku nih anakku ulang tahun nih jam 12, aku off dulu, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa, Kalau kerja nggak bisa. tapi dipotong gaji. Dipotong gaji. Dipotong ya. Lalu nanti masuk aksen gejret gitu kan. Nah jadi ada teman-teman saya tuh bilang katanya, Cituti bisa nggak ya aku nih punya usaha sendiri? Kenapa mereka pengen punya usaha sendiri? Karena bisa ngatur waktunya sendiri gitu. Ya. Oh, lihat itu. Nah, lalu apalagi? Nggak ada jalan pintas ya. Kalau sekarang ini kita pengen punya usaha sendiri, kita itu harus mengembangkan kepribadian. Di mana seorang Hendrik Limas ini adalah pengusaha yang di usaha tadinya, itu pandai banget merayu. Ya, jadi beliau itu ketemu saya itu pasti dengan senyuman manis. Walaupun saya rewel seperti apa ya, jadi kita tuh harus senyum manis. Nah, sekarang ini nanti teman-teman, kalau ketemu ada yang rewel, model-model rewel dalam tanda kutip, itu tuh bukan rewel, tetapi mereka itu ingin mendapatkan yang terbaik. Nah, pengembangan diri kita itu di sini dilihatnya. Bagaimana kita itu bisa menghadapi orang dengan membaca buku, otomatis ya pastinya juga ya. Kenapa sih bisa pengembangan diri? Banyak sekali orang-orang yang punya toko besar tokonya, tapi nggak bisa melayani karena dia nggak pengembangan diri. Lalu pola pikirnya juga tidak bisa dikembangkan. Dan di sini tuh enaknya kayak seorang Hendrik Limas yang tadinya kita cuma berdua ya, Pak Hendrik ya. Ya, Ci, benar. Bisa membantu orang lain dan mempunyai network dari orang lain tersebut. Setuju ya? Setuju. Saya bisa kenal sama seorang Hendrik Limas, sekarang ini saya bisa kenal dengan seorang Eginia, seorang Ishak yang pemilik salon Anata gitu ya. Jadi kita itu bisa mengembangkan network dengan membantu orang lain tersebut. Seperti itu ya. Banyak jadi, sekali. Cik, ya. Berarti kalau orang suka ada statementnya kalau nambah HD itu nambah kerjaan itu sebenarnya salah. Tujuan kita kan di HD itu supaya kita punya kebebasan ngatur waktu, benar nggak sebenarnya ya? Betul. Nah itu justru karena kita pengen punya kebebasan waktu untuk kita mau kerja nentuin kapan, mau ngurus anak kapan, ngurus hobi kapan ya teman-teman, justru kita ngejalanin bisnis ini, benar ya Ci ya? Betul. Nah, sekarang Hendrik nih, kira-kiranya Hendrik kenapa sih mau serius di HD nih? Ya.
Simple sih sebenarnya teman-temannya. Saya kan saya pengusaha ya terus terang ya. Saya generasi 2 dan saya meneruskan usaha orang tua saya di bidang interior ya, mebel gitu ya. Nah, saya berpikir simpel ya waktu itu ya. Mungkin nggak ya anak saya mau nerusin kayak saya gitu, usaha saya. Dimana interior tuh nggak gampang loh teman-teman. Benar-benar bukan asal otak pinter aja. Kalau mungkin kita desain pinter bisa ya teman-teman ya. Ini contoh di interior ya. Tapi teman-teman pernah mikir nggak people skill ngadepin orang produksi, ngadepin orang, manajemen orang. Nah itu kan pusing nggak? Kan ribet ibaratnya ya, ibaratnya kan kayak gitu. Nah saya takutnya anak saya tuh nggak mau nerusin, nggak bisa nerusin. Nah itu Ci. Jadi saya pikir saya harus nyiapin persiapan apa buat legacy warisannya mereka ya Ci. Di situ kan ada legacy warisannya. Iya betul. Karena HD ini gampang bisnisnya teman-teman. Anak teman-teman nggak mau jalan ini juga gampang, tinggal minum produk, beres duit cair gitu ya Ci. Nah itu simple kan? Ya kan nggak mungkin ya Ci, anak saya nggak bisa belanja ya kan anak sekarang jago nih. Anak saya kita aja jago main Shopee ya sama Tokped kan apalagi anak milenial tuh lebih jago lagi. Nah itu saya jujur buat Ci penyelamat ketika justru saya ingat banget kata-kata Cituti waktu itu ya. Hendrik, mulailah bisnis HD ini ketika kamu posisi bukan lagi susah. Malah pas posisi itu lagi aman dan nyaman. Karena itu tuh lebih gampang mulainya. Ketika posisinya lagi sulit tuh malah lebih banyak excuse kita Ci katanya. Jadi lebih ribet ya, pikir sana, pikir sini, seperti itu ya. Gitu dan ya. saya lihat kayaknya Cici enak ya, jujur ya teman-teman ya. Tiap tahun 3 kali ke luar negeri. Pengen saya juga teman-teman. Saya kan udah pernah kejebak juga ya, menabung untuk liburan Ci. Kalau di sini kan liburannya gratis, duitnya dapat ya. Enak banget. Jadi nah itu jujur sebenarnya saya buat lebih kayak persiapan warisan. Terus saya terus terang ya di sini saya suka apa terus terang ya. Saya jujur impian saya lihat Ciwanwan. Ciwanwan ini terus terang impian saya di masa tua saya, di mana ya ketika dia mau pensiun tuh dia dibayar bukan cuma sekali ya kayak kita pensiun di kantor ya teman-teman. Di kantor itu kayak kali menyatakan misal buat pensiun ya bukan resign ya. Kantor itu kan menjumlahkan sejumlah gaji kepada kita dan satu kali dalam uang yang besar, tapi cuma sekali. Di HD itu bisa berkali-kali ya Ci ya, kalau kita pensiun ya. Benar nggak? Nah dibayar terus, nah itu enak banget ya Ci ya. Sama terus Kang, saya punya kebutuhan Ci, saya suka membantu orang. Tapi kan kalau kita ngajakin orang bisnis gitu ya teman-teman paling gampang aja. Bisnis bubble drink misalnya, kita boba kan lagi rame nih sekarang ya. Boba itu jangan salah teman-teman, kita ngitungnya franchise, biaya tempat sama Ci, biaya overhead 6 bulan itu bisa habis 50 juta misalnya. Saya ngajak Ci itu Ci, ayo barengan yuk bisnis yuk. Karena Cici udah punya duitnya banyak, kita bisa 25 juta ya teman ya. Ci, tapi jujur teman-teman, kita bagi 5 orang aja 10 juta orang seorang. Apakah semua orang punya uang 10 juta untuk invest di situ? Nah itu Ci, jadi sebenarnya saya bisa bantu orang di sini juga gitu ya. Jadi komunitasnya lebih positif ya, jadi lebih enak ya bantunya juga ya. Nah sekarang ini gimana sih caranya bisnis ini running ya? Jadi kalau kita jadi seller memang capek ya. Jadi ada beberapa rekan kerja saya yang sekarang ini udah diamond gitu kan. Teman-teman di ruangan ini juga udah ada diamond. Udah gitu gimana sih caranya ngaktifin orang gitu kan. Nah nanti kita akan kelas khusus ya untuk ngaktifin orang. Jadi kalau kita jadi sudah jadi member, kita itu bisa jadi seller dan networker ya. Jadi ketika kita jadi seller, kita capek tapi memang mengawali jadi seller gitu kan. Networker itu ketika kita nanti sudah punya network, makanya kenapa kita harus belajar terus, ya. Jadi step by step belajarnya ya. Nah, ada cerita menarik nih, Cid, yang tadi bentar nih, yang tadi networker itu ya. Teman-teman tahu nggak di HD itu enaknya apa? Teman-teman kan misal sebulan jualan cuma 5 paket ya, 5 paket itu ya, Ci. Aku masih nggak salah ini kejadian di aku, 5 paket itu untungnya kan 250.000 berarti 1.250.000 benar nggak teman-teman? Tapi teman-teman konsisten aja ikut sistemnya di sini, kenalin bisnis ini, ajarin mereka ya, sama tetap teman-teman cuma jualan 5 paket aja sebulan. Ya, betul. Nah hasilnya bisa kayak ini Ci, boleh dijelasin nggak nih kalau duplication? Ya boleh banget ya. Jadi ini saya umpamakan saya dengan Hendrik awal pertama ya. Jadi saya dengan Hendrik cuma berdua. Ya, jadi ini umpamanya kita itu cuma malas-malesan 1 bulan 1 ya teman-teman ya, kita lihat. Jadi kalau di bulan yang kedua Hendrik kenalin 1 orang dan saya kenalin 1 orang, kita sudah berempat ya. Terbukti di ruangan ini sekarang ini sudah ada 188 orang ya dari jaringan saya pribadi gitu. Teman-teman ini kan nggak kenal saya kan, betul nggak kenal juga Hendrik, nggak kenal juga Esther dan semuanya.
Lalu di bulan yang ketiga, masing-masing orang ini mengenalin satu demi satu, terjadilah angka 8. Di bulan keempat, 8 ini jadi double lagi, jadilah ke-16. Seperti itu ya. Bulan kelima, double lagi. Karena kenapa masing-masing orang itu mengenalkan dengan orang lain, jadi 32 orang. Bulan ke-6, 64 orang. Lihat teman-teman ya. Kalau sekarang ini kita melakukannya dengan 6 bulan, income kita itu 6 bulan itu cuma dapat 2.888.000. Kayak kecil banget gitu ya. Tapi coba teman-teman lihat, kalaupun misalnya Anda sebulan 1, bulan ke-7 itu sudah 128. Bulan ke-8 256, bulan ke-9 512, bulan ke-10 1024, bulan ke-11 2048, bulan ke-12 4096 orang. Teman-teman, ini sudah real terjadi. Ya, di jaringan saya udah puluhan ribu orang, saya juga nggak tahu berapa orang. Ya, lalu juga kita lihat pendapatan kita itu cuma 5%, teman-teman. Jadi kalau asumsi setiap orang itu minum untuk sekeluarganya itu 300 poin atau setara dengan 1,5 juta rupiah per bulan, kita tuh dapat repeat order itu dapatnya 184 juta per bulan, teman-teman. Bayangkan. Sekarang ini ya, kita lihat, kalau kita mempercepat dalam misalnya 12 hari, tapi masing-masing teman-teman itu konsisten untuk menjelaskan, untuk mau sharing, tingkat keberhasilan 10% aja kita masih dapat 18 juta per bulan. Cukup menarik nggak teman-teman untuk dipikirkan? Kuncinya adalah apa? Seperti Hendrik ya, kuncinya apa Hen? Pertama kali ini konsisten dan komitmen ya, teman-teman. Ya. Ini saya mau kita brainstorming ya teman-teman ya. Teman-teman coba chat ya, coba chat atau enggak pikirin pekerjaan yang kira-kira kalau teman-teman kerja dari awal nih ya, kan kalau kerja kan misal kita UMR masuknya dan dalam waktu 1 tahun teman-teman bisa dapat kenaikan gaji hingga 18 juta per bulan. Tolong kasih tahu saya. Dan kalaupun misal ada, apakah banyak teman-teman? Iya. Nah ini Ci yang saya tangkap, karena jujur saya sebagai pengusaha, saya sendiri jujur ngelihat ini yang paling hebatnya multiplikasinya ya. Di bisnis saya aja nggak ada. Nah jadi gitu teman-teman, jujur. Teman-teman nggak gampang loh cari ya, mau naik ya Ci ya. 1 tahun itu 18 juta kan. Ya, saya mau memastikan aja teman-teman ini mengerti yang kita bicarakan. Boleh nggak di room chat-nya diketik ya? Diketik ya, boleh nggak? Sudah cukup jelas kah? Jadi kita itu jangan satu arah ya teman-teman ya. Iya, jangan-jangan teman-teman udah pada kemana nih seperti itu. Boleh nggak di room chatnya? Ramein ya. Cukup jelas, paham? Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa juga Ci, di story, di IG story-nya ya. Oke, jangan lupa kembali pesan sponsornya dari Pak Hendrik dan Esther tadi ya. Kalau saya orang kolonial, saya kurang paham. Lanjut lagi ya Hendrik ya. Oke, nah ini saya juga show kepada teman-teman prestasinya seorang Hendrik Limas, milenial ya. Di awal Oktober beliau ini masih manajer. Jadi manajer itu beliau cuma punya 3 pelanggan. Yang tadi beliau bilang dapat 750.000 ya Pak Hendrik di awal pertama ya. Hore, 750.000, alhamdulillah. Itu pun Ci tahu nggak Ci? Aku posting itu sama istri sehari 2 kali ya. Berarti kita berdua posting 4 kali sehari. Dikali 30 hari. Itu pun yang laku cuma 2 paket sih, jujur aja. Yes. Nah, karena kenapa? Yuk kita nanti gali lagi ya dari beliau ya. Bulan November beliau ini tiba-tiba diamond. Bukan tiba-tiba ya. Tetapi diberikan informasi. Beliau ikut training. Setuju? Oh, setuju. Beliau ikut juga yang namanya 5 training dasar. Walaupun beliau itu seorang pengusaha sukses. Beliau mau ikut 5 training dasar di HD adalah yang namanya bisnis belajar dari awal. Betul, walaupun beliau ini sudah pebisnis dengan omset miliaran loh, ya beliau karena belajar. Gini, Ci, aku masih ingat dulu ya, aku dapat dari seorang pengusaha ya, teman-teman. Yang nasihatin saya ini terus terang, salah satu pemilik restoran Sunda terbesar di Jawa Barat. Ya dia ngomong, saya waktu itu nanya, Pak, kenapa Bapak nggak buka kafe aja? Itu kan lagi rame nih sekarang kafe ya, kafe Western itu stick gitu ya, di Bandung lagi rame waktu itu. Dia kan pemilik restoran Sunda, dia ngomong, Hendrik, gini ya, restoran Sunda tuh dan kafe itu manajemen yang sangat berbeda. Andaipun saya buka kafe, saya tuh harus belajar dari nol lagi. Nah, kata-kata ini Ci yang jadi prinsip hidup saya sekarang, bisnis saya. Jadi ketika saya melihat Cituti sukses nih, saya di produk Perlebani, berarti kan saya harus menyerahkan diri dong sama Cituti, saya harus belajar sama yang dulunya. Nah itu, jadi saya mau belajar dari nol dan merendahkan ego saya Ci gitu. Nah teman-teman boleh dicatat ya, serahkan
serahkan diri Anda semua kepada sponsor Anda. Ya, jadi nurut aja, udah pasti sukses. Ya, jadi sponsor Anda itu adalah orang yang mau memberikan informasi supaya Anda tuh mau sukses. Ya, kita lihat ya perkembangannya dari Oktober sampai setahun, beliau itu yang tadinya 4 juta bisa sampai tembus ke 200 juta. Ini sempat cuti ya, Ci ya? Sempat cuti ya beliau ini, karena kenapa saya juga nggak ngerti ya, trial and error ya. Lalu juga, nah, ya, cutinya kita lihat. Teman-teman dibayar 8 juta sebulan, teman-teman. Nah, ini yang luar biasanya. Waktu beliau cuti pun juga beliau masih mendapatkan penghasilan ya. Jadi ini Anda boleh show, boleh screenshot kepada teman-teman yang lain. Itu loh seorang Hendrik Limas, walaupun cuti pun juga beliau dibayar. Karena kenapa? Karena udah ada omsetnya di awal. Ya, jelas ya. Ini beliau langsung kita lihat ya, dari Juli perkembangannya 2020 ke Juli 2021. Ya, ini beliau ketika sudah mulai mengeluarkan taringnya, ya istilahnya ya. Anda bisa lihat ya, dari mulai berapa tadi teman-teman? Boleh dilihat? 141 juta menjadi 1,7 miliar. Cukup menarik? Cukup menarik nggak teman-teman? Aku cuma pengen lihat di room chat. Coba Anda di chat. Itu coba menarik lihat. atau menarik? Cukup menarik atau menarik? Menarik nggak? Mau nggak punya omset sebesar ini? Mau nggak? Nah. Kalau mau, Anda itu harus ngikuti acara ini dari awal sampai akhir. Dan free, nggak timbul bayaran. Dan kita akan sharingkan seluruh rahasia dapur kita untuk teman-teman. Ya, jadi jangan sampai lepas. Jangan sampai Anda ketinggalan. Saya juga ada screenshot lagi, ada juga ini ya. Ini adalah juga dari anak milenial ya. Ini milenial ya, Ci. Kayaknya semua hebat banget nih loh teman-teman nih ya. Ya. Jadi ini lihat ya, dari awal pertama Januari 2020 sampai Juni 2021. Jadi mereka itu ngapain sih? Ibu rumah tangga di rumah aja, omset per Juli 3 miliar, bonusnya berapa? Kecil kok, cuma 5%. Nah, kekuatan 5% di HD keren banget. Bayangkan, ibu rumah tangga loh. Siapa yang di ruangan ini seorang ibu rumah tangga? Boleh nggak kasih lihat? Coba raise hand yuk. Ibu rumah tangga, ibu rumah tangga, ibu rumah tangga, ibu rumah tangga, ibu rumah tangga. Siapa ibu rumah tangganya? Siapa? Boleh undang ibu rumah tangga lagi yang lain? Boleh? 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 Oke. Ibu rumah tangga tuh punya kekuatan hebat loh. Ya. Jadi gini ya, Ci, ibu rumah tangga tuh kekuatannya. Kalau si suaminya salah, kan berarti kalau suaminya salah, siapa yang minta maaf? Suaminya dong. Tapi kalau ibu rumah tangga yang salah, tetap suami, Ci, yang minta maaf. Saya gitu ngalamin loh. Cucol ini ya seorang. Hebat ibu rumah tangga tuh. Jadi nanti kita akan juga sharingkan, aduh bagaimana ya seorang ibu rumah tangga ini mengatur waktu ya. Nah, kita akan ada sesi itu khusus ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Cukup menarik ya. Nah, ini juga saya akan sharingkan apa sih sebetulnya yang membuat Hendrik Limas ini mau bergabung di HD. Ngelihat apa sih Hendrik? Sebenarnya sih jujur aja ya. Saya lihat pertama terus terang ya. Mungkin kan di sini selling point-nya banyak perusahaan atau apa. Tapi kalau saya pribadi terus terang teman-teman, mungkin teman-teman juga sama ya. Saya lihat produknya bekerja dengan sangat baik lagi kepada diri saya dan keluarga saya. Nomor satu tuh jujur karena produk itu. Kita kan akan pede dengan produk yang benar-benar bagus, benar nggak sih teman-teman? Kan nggak mungkin kan kita jualin produk tuh yang abal-abal, yang ternyata cuma marketingnya yang bagus, tapi secara produk itu nggak bagus kan. Awal-awal terus terang yang saya suka itu produknya teman-teman. Saya suka terus terang HD itu dari dua-duanya saya kenal. Pertama, buat saya pribadi itu saya dari madu, Pol Energi, sama buat anak saya itu Kids. Anak saya itu ya terus terang ya. Dulu ngomongnya lebih telat dibanding kakaknya yang kecil itu, udah gitu kurus. Kalau kakaknya gemuk. Nah, semenjak saya kasih Kids, saya kaget banget. Nafsu makannya sekarang lebih dari kakaknya, udah gitu ngomongnya lancar, pintar banget benar-benar. Saya kan luar biasa lihat itu. Sama satu lagi, Cituti tahu sendiri kan, Biskinnya HD itu. Saya udah bandingin teman-teman sama skincare ya, yang harganya 2 kali lipat dari HDI punya ini loh, punya Biskin ya. Nah, hasilnya kan Cituti lihat sendiri ya. Istri saya sekali treatment ke Cituti glowing teman-teman langsung gitu ya. Benar-benar luar biasa lah Ci hasilnya. Makanya nomor satu terus terang saya produk Ci nomor satu itu. Nah itu. Jadi produk itu didukung sama perusahaan yang qualified, setuju ya? Kalau perusahaan yang nggak qualified, nggak mungkin sekarang ini produknya itu bisa jadi qualified.
Lalu juga ketika saya menawarkan kepada seorang Hendrik Limas, ini loh gampang ya Hendrik, duitnya tuh gampang. Bisnis plannya saya terangkan nggak? Saya terangkan ya. Terangkan, tapi terangkannya tuh yang paling tertarik tuh itu Ci, simpelnya yang teman-teman lihat tadi kan. Dulu saya tuh pengen kayak Cituti kayak gitu, ternyata saya ngalamin yang benar gampang ya Ci ya. Bisnis plannya tuh simple dan bisa apa ya, gampang lah pokoknya teman-teman. Dan tidak merugikan kita ya. Jadi kita itu tidak harus dalam tanda kutip terus-terusan belanja dan segala macam, tetapi nantinya itu kita itu hanya mengelola jaringan. Sampai kadang-kadang saya juga lupa harga tuh berapa gitu. Lalu enaknya ya seorang Hendrik Limas coba. Di sini kita diajarin nggak? Hendrik Limas sekarang ini mau berserah diri kepada saya, kepada sistem bilioner gitu kan. Kepada semua training-training gitu ya. Nah ini jadi support sistem kita itu luar biasa banget ya. Sampai kita itu bisa dalam tanda kutip mencapai apa yang menjadi impian kita. Setuju? Iya. Suaranya ya. Enak banget loh, serius bisnis di sini. Saya teman-teman bisnis di sini. Suaranya putus-putus. Oh. Ya. Halo, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, jelas. Jadi gini, ini bisnis enak banget loh teman-teman. Diajarin loh kita bener-bener. Dulu saya terus tanya teman-teman, kan saya tahu dari Cituti, Ci, saya mau sukses gimana caranya? Oke, Hendrik ikutin 5 training dasar. Saya ikutin loh teman-teman, terus saya habisin. Terus Cici ingat kan ngomong, Hendrik baca buku rahasia kekayaan alam. Oke. Jadi saya baca tiap hari 2 jam. Tapi kan teman-teman kebayang nggak sih, kita kan udah kesibukan kan. Tapi saya ingat, komitmen minimal 1 tahun di bisnisnya, Ci, bener nggak? Akhirnya komitmennya saya itu kadang-kadang terus terang ya, saya ngorbanin 2 hal teman-teman ketika belajar di sini. Yang pertama, waktu pillow talk saya sama istri. Itu jam 9 malam sampai jam 11. Saya baca RKA, istri saya memandangi saya dengan muka yang manyun. Terus terang. Nah itu, terus saya kan tiap kan saya kerja, sehari 8-10 jam ya. Tiap sore itu udah waktunya sama anak. Seminggu 5 kali. Saya kepaksa korbanin teman-teman 2 kali, saya cuma bisa main 2-3 kali waktu itu karena saya fokus waktu belajar Ci. Ada harga yang harus dibayar sih emang teman-teman, tapi nikmatin hasil dan loh teman-teman. 5 training dasar diberesin. Pokoknya saya nurut lah Cituti ngomong apa mah. Cituti ngomong apa, oke, beres gitu. Pokoknya saya nurutin ya. Nah itu teman-teman, makanya enak banget loh. Udah ada yang ini support sistemnya, pendidikannya Ci ya. Mana ada bisnis lain Ci. Jadi ini menarik banget ya, seorang Hendrik Limas, jadi sudah mau belajar dan sebagainya dengan support system. Lalu ini seorang saya pun juga tertariknya dari promo. Promo itu apalah? Promo jalan-jalan, dapat cash award, dapat royalti, dan dapat saham. Ini yang luar biasanya ya di bisnis ini tuh kita tuh tidak bisa mendapatkan di perusahaan lain. Ya, kita lihat ya sebetulnya apa sih HDI ini? HDI ini adalah company yang mendistribusikan produk-produk perlebahan, sekaligus juga dia itu importir, distributor. Jadi bukan bohong-bohongan. Jadi bukan menipu lagi menipu, teman-teman ya. Nanti ini Anda boleh screenshot lalu sharingkan dengan teman-teman yang lain bahwa ini adalah perusahaan. Jadi bukan tipu-tipuan, berdiri sejak tahun 93 sampai sekarang ini 2021 ya, sampai sekarang ini ya. Wah, Ci, udah jadi milenial nih langsung ya, screenshot, sharing, wah keren banget Cituti. Ya, memang kalian itu membuat saya itu belajar banyak sebetulnya ya. Masa muda ya Ci jadinya ya. Memang saya masih muda sebetulnya. Oh, ya. Nah, lalu perusahaan juga mengurus semua legalitas produk, izin edar, BPOM, sertifikasi halal MIMS. Kenapa? Lebih mempermudah kita untuk menjalankan bisnisnya. Setuju ya teman-teman ya? Kalau sekarang ini produknya itu tidak disupport dengan company yang betul-betul qualified, udah capek-capek kita jualan, istilahnya ya kita capek-capek membangun saluran distribusi, tahu-tahu perusahaannya hilang, gitu kan? Nah, di sini tuh HDI itu betul-betul mencari partner untuk bekerja sama mendistribusikan. Jadi kita itu distributor, teman-teman. Jadi bukan abal-abal tukang-tukang jualan madu yang dalam tanda kutip madu emperan. Ya, kita bisa bandingkan dengan yang namanya saya ada cerita, saya ingat banget ya ketemu waktu itu Mr. Brandon ya, Brandon yang punya kan Hamster Research ya kan. Ownernya. Saya masih ingat waktu itu teman-teman ya, HDI ini benar-benar dia bangun kenapa? Jadi saya baru kali ini terus tanya, rata-rata owner bisnis itu jujurnya lihat cuma sisi duit, benar nggak? Cuan. Nah, cuman Brandon ini ngomong kenapa dia bikin HDI. Dia tuh ingin ngerasain teman-teman di ruangan ini semua ya, merasakan layaknya hidup seperti orang kaya, tapi pengusaha, tapi Ci, dia ngomong gini, tapi yang untuk membantu orang.
Yes. Jadi bukan orang kaya, maaf ya, orang kaya itu tipenya banyak teman-teman. Terus terang ya, orang kaya itu ada 2 tipe. Satu yang suka nolong, satu yang nggak suka nolong, terus terang Yes, teman-teman. Ya. betul. Brandon ini ngajarin kita kenapa itu kita harus punya uang supaya kita bisa nolong siapa? Keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita. Nah, saya lihat banget gitu pemilik perusahaannya selain perusahaannya bonafit, pemilik perusahaannya ke sosialnya bagus, Ci. Nah, Yes. makanya saya tuh tertarik di sini karena pribadinya juga yang punya perusahaan tuh benar-benar HDI itu benar-benar helping downline intensely ya. Jadi benar-benar kita diajarin untuk nolong rekan kerja kita gitu, Ci. Makanya benar-benar saya senang perusahaan ini gitu. Ya. Dan kita itu diberikan 2 platform di mana kita nggak usah repot-repot lagi ya, Hendrik ya. Hendrik udah menikmati ya. Udah, nggak usah. Kalau seorang pengusaha itu kan repotnya itu kan harus punya tempat, modal dan sebagainya. Kita itu punya 2 platform ini loh ya. Dan platform ini tuh nggak murah ya, karena HDI ini bangun platform ini tuh dengan susah ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau biasanya ilustrasi distribusi berskala besar, itu tuh perlu modal besar dan resiko besar. Kenapa teman-teman? Nah, kita tuh butuh apa nih? Kantor dan peralatannya. Setuju ya? Sekarang ini teman-teman di ruangan ini pengen punya usaha dan yang besar yang kecil. Ayo di room chat yuk, ramein yuk. Siapa ini di sini? Ayo. Siapa? Teman-teman besar yang kecil. Super besar, mega besar, sangat besar. Ya, boleh bebas. Lalu kalau misalnya sekarang ini kita lihat distribusi, itu kita harus punya stok barang dan gudang. Setuju? Ya, stok kita ada di mana? Stok kita ada di HDI Store, sayangku. Ya, jadi di HDI Store itu tuh stok kita seluruh Indonesia. Kalau kita lihat kantor kita udah tersebar lebih dari 150 kantor di seluruh Indonesia. Itu adalah stok kita semuanya. Ya, lalu juga kita itu tidak perlu SDM dan sistem. Karena kenapa? Karena udah ada HDI portal, HDI One. Ya, jadi ini semuanya nggak perlu. Jadi kita adalah pengusaha HDI. Anda siapa? Boleh di room chat. Anda siapa? Distributor. Pengusaha HDI gitu ya. Yes. Ini bisnis saya gitu. HDI bisnis saya. Coba boleh chat di chatnya. Pengusaha HDI. Oke, pengusaha HDI ya. Jadi bukannya. CEO boleh nggak apa-apa. Ya, siap. Oke, nah solusi untuk konsumen untuk jadi member banyak. Ci, bentar saya mau ngomong dulu yang poin tadi, teman-teman harus tahu ya, bisnis ini punya satu kelemahan yang sangat besar, bisnis HDI itu. Tahu nggak apa, teman-teman? Bisnis ini itu modalnya terlalu kecil. Sehingga apa, Ci? Kadang-kadang kita ngeremehin, bener nggak? Iya serius teman-teman, karena modal gabungnya apalagi sekarang gratis ya. Zaman saya sama Esther mah 150.000 ya. 150.000, betul. Nah sekarang kan gratis, bener nggak? Karena gratis teman-teman. Sama kayak kita kan ngasih barang. Kalau kita ngasih barang yang gratis itu kita suka seringkali kita tidak menghargai ya. Bahkan teman-teman kalau lihat baik-baik ya itu modalnya kecil tapi potensi penghasilannya gede banget. Jadi tidak terhingga terjebak sama kelemahannya HDI gitu ya. Jangan kayak saya gitu kelamaan. Nah, harusnya saya setahun loh kayak gitu tadi. Gitu ya, Cia. It's better late than never. Nah, ini loh, Hendrik, boleh nggak sharingkan ke saya kalau misalnya ada orang yang nggak bilang katanya, aku nggak mau jadi member kayak gitu. Apa-apaan? Nggak mau gitu-gituan. Nah, ini gimana nih ngomongnya nih, Hendrik nih? Gampang kok itu. Mas sebenarnya gini teman-teman, alasan orang nggak mau jadi member tuh kenapa? Karena nggak tahu kegunaannya member apa, beres. Yes, betul. Jadi gini, kenapa orang nggak mau member? Karena biasanya lu mau jadi member gak, yuk sini gue gratisin aja. Nggak dijelasin kegunaannya apa, kira-kira orang mau gak? Ya, nah itu loh kuncinya. Even terus terang ya teman-teman ya, even kita jelasin ya, tapi cara jelasinnya gimana Ci nih kira-kira bener gak? Ya, nah itu loh. Ya, jadi kita akan jelaskan itu gini loh. Bapak Ibu, enak loh kalau jadi membernya di HD itu, Bapak itu dapat diskon langsung. Ya, catat ya teman-teman ya. Kalau ada sebagian orang tuh suka ngerekam suara saya. Nggak apa-apa, silakan aja rekam ya. Itu ada copyright-nya. Tiap orang nanti saya akan cas ya. Jadi Bapak Ibu enak loh kalau punya kartu diskon HDI gitu kan. Jadi diskon, jangan dulu ngomong member.
Dapatnya apa? Produk gratis. Benar nggak sih kalau kita ngomong dapat produk gratis? Apalagi Bapak Ibu yang sekarang ini gabung di bulan Juli ini loh Pak, kalau Bapak kan udah minum produk ini kan bukan sekali. Karena produk ini adalah produk untuk kesehatan, di mana kita itu minum tuh untuk jangka waktu yang panjang, tetapi Bapak dengan sharingkan dengan orang lain, Bapak itu akan dapat tanda terima kasih loh dari perusahaan. Tiap bulan, cuman 3 kali 3 bulan, dalam 12 bulan, Bapak belanja 300 poin, Bapak bisa dapetin madu seperempat kilo. Kalau Bapak mau upgrade lagi, ya, Bapak bisa lakukan itu 6 kali, Pak. Kalau Bapak mau upgrade lagi sama yang lebih gede lagi, 9 kali, Pak. Nah, ada lagi ya, kalau misalnya sekarang ini Bapak jadi member supermarket, biasanya itu kan dapat diskon juga ya, Pak ya. Tapi ada poinnya juga setiap pembelian Bapak, cuman dapatnya itu cuman payung, istilahnya ya. Cuman sendok, cuman mesin buat cuci-cuci deterjen seperti itu. Kalau di sini tuh dapat produk HD dalam tanda kutip yang Bapak bisa manfaatkan untuk kesehatan keluarga. Gitu. Lalu juga dapat konsultasi medis gratis. Nih teman-teman boleh tanya sama upline-nya ya, konsultasi medis itu Anda bisa lihat di portal, ada jadwalnya ya. Itu ada konsultasi di portal. Nanti kita akan bedah portal juga ya. Konsultasi wajah juga gratis. Garansi produk yang betul-betul tidak akan rusak sampai ke Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Jadi harus nggak aku jalanin bisnisnya? Enggak. Lah siapa yang nyuruh Bapak Ibu jalanin bisnisnya? Nggak usah. Cuman Bapak Ibu itu punya privilege ya untuk bisa dapetin produk gratis dengan ngomong sama orang lain, dengan sharing sama orang lain. Itu aja gampang. Nah, Hendrik Limas itu aku jebak dengan seperti itu, akhirnya dia kejebak. Kejebak lama-lama dia ikut nyebur. Lama-lama sekarang ini jadi pembicara di sini. Ya, jadi pelan-pelan. Istri ya, Cia, istrinya bisa mau punya penghasilan gitu ya. Nah, gitu. Jadi mulai saya itu mengusik-musik istrinya, gitu kan. Jadi teman-teman jangan gak sabaran, ya. Jadi step by step ngomongnya itu. Semua step by step. Yang penting adalah relasi. Mungkin ada Hendrik mau menambahkan? Jadi gini teman-teman, ini gampangnya teman-teman ya. Kenapa lu harus member gitu ya? Ya mau dapat garansi produk nggak? Yes. Simple aja. Itu nomor 1 dulu teman-teman. Kalau kalian mau dapat garansi produk, kan kalau kita member Cia kan kita beli di hari itu kan ketika ada madu yang pecah kan teman-teman di sini pasti udah ada pengalaman nih, pengalaman iya saya pernah digantiin sama KDI kan. Garansi produk itu penting nggak menurut teman-teman? Penting banget. Coba chat dulu, sangkanya enggak lah kok nggak penting gitu ya. Penting nggak menurut boleh di chat nggak? Coba room chatnya, penting nggak garansi produk nih? Penting pisan ya tuh. Nah, padahal belum tahu ini garansinya apa kan, tapi kan penting. Jadi teman-teman simpelnya nawarin itu aja. Kalau lu mau digaransi produk lu member, beres. Terus membernya teman-teman, event sekarang gratis, teman-teman cara ngomongnya gini ya, untuk bulan ini promonya lagi gratis bulan ini. Biasanya mah dulu bayar 150.000 atau 50.000, sekarang mumpung lagi gratis, tuh sini gue memberin lah, lu mau nggak? Jadi teman-teman, tapi ketika ngomongnya, teman-teman harus pede. Jangan kayak gini ngomongnya ya. Misal Cituti ya, halo Cituti, Cici ada KTP? Apa kata dia teh? Gak ada. Ngapain lu minta KTP gua? Cici mau jadi mau jadi member kan? Enggak mau, gitu ya? Ngapain? Makanya saya ngomong gimana teman-teman kalau ngomongnya gitu kan gimana ya nggak pede gitu ya. Cituti juga lo, Cina pengusaha tapi ngomong nggak pede. Kan ngomongnya kalau gini ya, Ci, lo mau bantuin gua nggak? Ngomongnya gitu ya simple, gampang bantuin gua. Gimana, Ci? Ini saya teh terus terang ya. Ini teknik saya ya. Ngomongnya gini teman-teman, saya bukan ngajarin, saya lagi ada belanjaan dan lagi ada free member. Sayang banget kalau angus. Cici, boleh nggak saya memberin? Tenang Ci, nggak ada kewajiban apa-apa kok di awal mah. Nggak usah pusing Cici Maya, tenang aja. Oke saya memberin boleh? Kan dia nanya kan, membernya benefitnya apa? Jelasin nih teman-teman. Lumayan Ci. Kalau misal Cici udah member, Cici bisa dapat garansi diskon produk itu. Lumayan harganya dari harga retail segini. Tapi Ci, jujur sekarang Maya kalau Cici member ya, Cici bisa dapat harga di bawah member loh. Nah teman-teman ingat nih kata-kata harga di bawah member loh Ci. Kan bingung kan member aja udah mulai dapat harga di bawah member Cina itu. Apalagi Cici bisa ini konsultasi medisnya gratis. Terus Cici kan ini kalau saya lihat kan mukanya waduh kenceng gak ya. Cici mau nggak makin kenceng mukanya? Nah Cici konsultasinya wajah dong. Di kita ada konsultasi medis wajah juga ada.
Nah, yang penting mah gini, Ci, nanti kalau Cici mau iseng liatin ininya di sini tuh terus terang ya. Paling penting mah member itu ini, Ci, udah selain garansi produk, Cici bisa dapat kalau kayak saya nih ya, udah dapat jalan-jalan gratis gara-gara cuma jadi member, Ci. Nah, teman-teman ingat, kuncinya ketika teman-teman ngomong hal ini menyalahkan member, teman-teman kasih yang gampang-gampangnya dulu. Yes, Saya nggak betul. bohong loh teman-teman. Kan ada caranya emang tuh dapat hal-hal itu, tapi teman-teman harus kasih yang gampang-gampangnya dulu. Karena otak manusia itu lebih gampang mencerna yang gampang gitu. Cara ngomongnya bisa masuk hati orang dan PD nomor satu ya teman-teman. Jangan kayak tadi, terima kasih saya sudah ditolak. Bye-bye. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Kasihan banget, aduh. Bener-bener ya. Jadi gitu ya. Jadi harus pede sama halnya kecil. Jadi kan teman-teman ini ya analoginya ya. Teman-teman kayak nonton film aja bioskop. Trailer itu menarik nggak? Ya kan? Menarik. Jadi tapi kalau trailer itu terlalu lengkap, kira-kira filmnya menarik nggak? Tidak. Jadi teman-teman ngomonglah seperti trailer film bioskop. Jadi teaser gitu. Jadi kalau ngomong tuh jangan terlalu lengkap, teman-teman kebalik. Kalau terlalu lengkap tuh nggak menarik. Ngomong tuh yang sedikit tapi menarik untuk bertanya lagi. Nanti kalau dia mau yang lebih lanjut gimana? Oke, nanti lu kapan ada waktu ketemuan? Tapi pas gitu ngomong, tapi sorry, gue juga ada jadwal, kira-kira lu bisa gini. Jadi kita yang tawarin jadwal, jangan teman-teman, lu bisa kapan ya? Gue akan berikan jadwal gue sama lu. Itu mah teman-teman jadi yang kerjanya tuh. Teman-teman harus kasih jadwal di awal gitu. Jadi teman-teman itu cara nawarin member itu paling gampang. Nah, ini ya catat ya teman-teman ya. Jangan lupa ya gimana caranya ya. Nanti boleh konsultasi lagi ya. Oke, nah sekarang ini bukan suatu kebetulan ya kita berada di ruangan ini. Setuju nggak teman-teman? Boleh nggak sekarang ini bilang setuju, setuju, setuju. Jadi kita bisa sharingkan semuanya dan teman-teman juga bisa menikmati apa yang kita juga nikmati sekarang ini. Ya, jadi jangan sampai Anda merasa bahwa aku nggak bisa. Nempel aja sama upline, itu kunci utamanya. Anda nempel sama upline pasti berhasil. Nempel sama upline, tapi kalau udah nempel jangan cuma nanya, udah gitu terus nggak ngapa-ngapain ya. Upline-nya tapi harus yang qualified ya teman-teman. Betul, ya. Upline yang qualified loh. Jadi jangan upline-nya, maaf ya teman-teman ya, tapi saya yakin upline di sini semua pinter, qualified semua, otaknya encer ya, bener ya ya. Nah itu, iya dong, kalau nggak jadi upline. Kalau sama upline-nya, maaf ya nggak qualified, ini teman-teman jadi kesel sendiri teman-teman. Gitu ya, cari yang qualified, yang pintar. Cari upline yang qualified, betul ya. Kalau enggak nanti kita ikutan nggak qualified gitu ya. Iya gitu. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan kepada saya atau kepada Hendrik Limas, boleh tanyakan aja di room chat ya, atau boleh buka mic-nya, kita kasih 2 pertanyaan ya, karena kita memang waktunya juga cukup terbatas. Nanti setelah ini kita akan saya tadi tentang member benefit, cara nawarin member jelas kan caranya ya? Cukup jelas nggak teman-teman? Bisa dipraktekin kan, boleh di chat ngomong di kolom chat. Boleh di kolom chatnya? Jelas ya, jadi bisa dipraktekin ya teman-teman ya, oke? Yes, nah, boleh yang mau sholat nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silahkan. Jadi boleh 2 pertanyaan ya teman-teman ya. Silahkan kalau mau bertanya di chat boleh, nanti mungkin bisa dibaca sama Esther ya, karena saya udah lihat banyak sekali chatnya sampai nggak bisa lihat. Boleh di room chat 2 pertanyaan ya teman-teman, boleh tanya dulu sama sama Ko Hendrik atau sama saya. Nanti saya akan jawab. Sebelum kita akan masuk ke sesi selanjutnya, kalau mau pipis boleh ya, kalau mau minum atau apa juga boleh, kita kasih waktu 3 menit. Setelah itu kita akan masuk ke workshop bikin daftar nama. Iya. Ci, aku mau nanya. Siap. Itu yang siapa tadi ini? Boleh. Marta. Ya. Marta nih ya, oke. Dari jalur siapa nih sponsornya nih? Devi, upline diamond-nya itu siapa? Cifani. Paulus. Aku mau nanya, tadi aku nggak begitu paham, maksudnya open relation sama close relation itu kayak gimana ya, Ci ya? Oke. Open relation itu adalah kita itu punya relasi pasti ya. Jadi saya panggil Marta aja. Marta itu punya teman SD, SMP, SMA gitu kan, guru, kuliah, teman-teman, teman mamahnya anak, mamahnya anak sih, anak punya mama, gitu kan teman kita kan, itu kan open relation. Jadi relasi kita yang tidak bisa diikat, setiap saat bisa hilang, benar, betul nggak, Marta?
Nah, kalau di HD kita itu akan membuat yang namanya open relation kita itu atau relasi yang udah ada kita itu menjadi close relation di mana kita akan gabungkan di HD dan akan mempunyai bisnis bersama-sama di sini gitu. Jadi jangan pusing-pusing gitu loh. Aduh siapa ya yang mau diajakin bisnis? Jangan pusing-pusing. Jadi Anda itu hanya cukup memikirkan orang-orang yang ada di sekeliling Anda, gitu kan? Nanti akan diberikan juga tipsnya gimana kalau saya nggak punya kenalan gitu kan. Tapi sekarang ini pertama kali itu nanti diajarkan di next session ini, kita akan menuliskan semua orang kita kenal dulu. Jadi open relation misalnya nih contoh, mamahnya Marta misalnya. Di-memberin sama grup lain. Ya, artinya kan mamanya Marta itu sudah menjadi close relation-nya di grup lain, bukan di Marta. Jelas ya? Jadi dari open relation menjadi close relation artinya sudah digabungkan untuk menjadi network di dalam jaringan kita. Seperti itu. Cukup jelas? Nah, Ci, aku gampangin ya bahasa milenialnya. Ya, bahasa milenial, siap. Open relation-nya itu ya, Marta, gampangnya gini. Seseorang yang kamu kenal aja. Yes. Even itu dari Instagram, even itu dari kontak HP, dari lingkungan kamu, misal kamu dari insan sekolahnya atau anaknya atau gimana. Oke, itu yang kamu kenal. Close relation itu siapa yang mau kamu jadikan satu customer, kedua rekan kerja, atau enggak yang mau jalan bisnisnya, atau enggak jadi sellernya kamu, distributor kamu. Nah itu kurang lebih simpelnya seperti itu. Jadi ya Ci ya kurang lebih ya. Ya betul betul. Nah simpel ya, kan jadinya ya. Itu. Ya itu yang kamu kenal. Kalau yang close-nya itu berarti kan close di closing, berarti itu mungkin jadi konsumen kamu pakai produk HDI aja. Mungkin juga jadi resellernya kamu. Mungkin juga jadi networker kamu, jadi rekan kerja bareng gitu, ini kayak saya sama Cituti. Yes, betul, ya. Tepat sekali. Ya, bahasa milenial ya, nggak ngejelimet ya. Silahkan, mungkin ada lagi satu pertanyaannya sebelum kita lanjut. Mau tanya. Ya, siap. Siapa ini? Sama Narulita. Narulita. Dari jalur siapa nih Narulita? Naru sama upline-nya diamond-nya Ci Herlisa ya sama Cinovi. Oh, Ci Herlisa. Oke, yep. Cinovi ya. Oke. Ci, kan saya tuh pengen, kan saya sekarang itu lagi pengen coba cari partner kerja kan kayak Ci Tuti sama Ko Hendrik gitu. Nah, tapi gimana sih cara meyakinkan mereka bahwa sebetulnya menjalaninya itu mudah? Soalnya kan ini juga ada sih, di bawah saya kan udah ada 5 tuh saya bikin. Terus bulan ini saya bikin lagi 3 tuh. Jadi ada 8 orang di bawah saya. Tapi yang benar-benar mau berusaha untuk sejalan sama saya tuh baru 1. Nah, tapi dia tuh masih ragu-ragu gitu loh. Meskipun saya bilang kan, dia awalnya saya bilang kan anaknya sama suaminya itu punya autoimun. Terus saya bilang coba deh pakai Propoilix. Akhirnya dia ngerasain bahwa pakai Propoilix itu oke. Makanya saya bilang mau nggak lu jalanin bareng sama gue. Intinya awalnya adalah dengan lo jalanin lo bisa dapat Propoilix gratis gitu. Betul. Setelah konsul kan sama Cigres, sama Cili, sama Cinovi. Nah tapi sekarang itu dia di titik yang ragu-ragu gitu loh. Jadi maju mundur. Jadi dia ngerasa bahwa tapi bisa nggak ya gue ngejalanin, bisa nggak ya gitu. Gimana sih Ci? Maksudnya tipsnya waktu pertama kali kita bisa dapat partner kerja yang oke gitu. Maksudnya mau satu jalan. Ya. Pertanyaan saya pertama, apakah Narulita sudah bisa? Boleh silakan. Apakah Narulita sudah bisa presentasi lengkap? Baru setengahnya sih, Ci. Yes. Apakah 5 training dasar sudah dilalui semuanya? Belum semua. Jawabnya ada di situ semua. Jadi tolong ya. Jadi di waktu Road to Diamond ini kan kita ada beberapa waktu ya. Jadi Narulita itu tolong 5 training dasar selesaikan, BOS selesaikan, SUMN selesaikan, belajar presentasi, jawabannya semua ada di situ. Oke. Karena memang benar Narulita ini saya mau nambahin karena emang teman-teman. Naruh aja tuh biar nggak kepanjangan. Naruh ya. Oh ya naruh aja ya. Naruh jadi gini, emang semua jawaban tuh ada di situ loh. Bukan kita ngomongin kok ini cari gampang banget sih Cituti ya. Perlu buka-buka lagi karena teman-teman ketika teman-teman nontonin ya, itu cuma 5 jam loh ya kalau 5 video, benar nggak sih logikanya? 1 video 1 jam kan? Teman-teman akan dapat pengetahuan, oh ya di sini ya di training itu aku dapat jawaban pertanyaan tadi seperti itu ya. Nah itu jadi benar-benar tolong teman-teman di sini, kalau emang kalian mau serius jalan bisnis ini,
tolong teman-teman beresin 5 training dasar ya. Tolong para leader di sini nggak boleh bagiin lagi di grup masing-masingnya link 5 training dasar ya, biar mereka tahu. Karena itu penting banget teman-teman. Kalau teman-teman cuma mau di mulut, ya mau di mulut, tapi teman-teman beresin 5 training dasar, saya simple. Tuhan kira-kira tergugah nggak lihat usaha kalian? Tuhan mau nggak suksesin usaha kalian? Kalian mau sukses, tapi kalian tidak mau, misal kita nggak mau beresin 5 training dasar yang simple aja. Kayaknya Tuhan juga bingung kan, aduh ini udah pantas sebelumnya saya kasih berkat lebih, nah kayak gitu. Nah ada trik lagi sih sebenarnya kalau mau cari rekan kerja ada 2 jurusnya. Yang pertama itu pasti selling product. Karena ketika selling product itu kan kita otomatis sponsorisasi orang kan, karena kan kita butuh KTP baru, benar nggak, ID baru ya. Yang kedua itu, nah ini jangan dilakukan teman-teman, selling upline. Jual upline-mu kan udah sukses di sini. Kayak saya waktu itu ya, saya jual nama Cituti, langsung teman-teman, Cituti punya Batagro Burangrang, penghasilan juga udah 3 digit dari Batagro Burangrang, masih mau jalanin HDI. Ya teman-teman jangan lupa, yang dijual itu kita bukan produk aja, kita bisa jual testimoni orang-orang yang berhasil di sini, benar nggak? Ya kan? Sekarang katanya, contohnya Naru kan ragu ya, jujur kan Naru, aku aja usahaku gede loh terus terang, tapi omset usahaku sekarang kalah sama HDI, terus terang saya ngomong, nah kamu bisa nggak jual nama kita berdua gitu, nama apa-nya, benar nggak? Apalagi kan Helisa Nocinovi ya, ibu rumah tangga, tidak ada background bisnis, sekarang penghasilannya udah 2 digit kan, benar nggak kan Naru? Iya kan? Nah jadi teman-teman ingat ya jurusnya ya, 1 selling, kalau mau cari rekan kerja ya, berarti ada 3 ya sama Cituti ya. 1 tolong beresin 5 training dasar, ya dicatat ya teman-teman, 5 training dasar. Yang kedua selling product, yang ketiga selling upline ya teman-teman ya. Upline-nya udah sukses tuh di selling gitu, benar-benar dijual ya, diedifikasi ya Ci ya, dikenalin gitu ya. Nah, ada satu lagi tips dari saya Naru ya, ketika kamu merasa bahwa aku nih belum dapat rekan kerja, artinya sponsorisasi terus aja. Sponsorisasi terus sampai kamu diamond, berapa kali diamond, qualified, udah banyak orangnya, kamu dengerin trainingnya, tajemin lagi kamu punya presentasi dan sebagainya, otomatis nanti akan muncul orang-orang yang akan follow kamu. Tapi kalau misalnya kemampuanmu belum, agak sulit. Ya, teman-teman mungkin yang untuk di waiting room boleh di chat ya, mungkin mereka nggak tahu kenapa mereka di-put di waiting room ya. Di grup RTD aja, tolong admin-admin nih yang RTD 12, tolong WhatsApp yang di waiting room yang udah bisa open cam, hubungin ini aja ya. Oke, yuk kita lanjutin ya dengan daftar nama. Oke, nah teman-teman kita akan workshop, tolong siapkan juga bukunya ya, buku teman-teman yang sudah itu boleh dibagiin nggak? Boleh. Bisa bagiin yang tadi ya, ada kita juga ada Excel-nya daftar namanya kalau teman-teman butuh ya. Boleh dibagiin di tolong di room chat sama di room itu ya, di yang RTD ya, waktu Diamond Agustus ya. Ya, karena kita akan workshop di sini ya. Oke, saya akan jelaskan dulu ya. Mungkin Pak Hendrik bisa jelaskan ya fungsinya bikin daftar nama ini. Simple sebenarnya, Ci. Kan pertama kalau ditanyain ya, pertanyaan pertama ketika daftarin member apa? Sponsor Anda namanya siapa kan? Jadi dari awal juga istilahnya harus ditanya nama kan, benar nggak? Jadi ibaratnya tuh daftar nama ini penting, karena kan dari daftar nama ini kan daftar nama itu akan kita olah, Ci ya. Kita olahnya mau jadi apa? Pertama kan daftar nama ini kan akan kita olah menjadi relasi kita kan, benar nggak? Relasi kita untuk apa? Supaya kita bangun kedekatan. Ketika kedekatan itu terbangun, akan ada trust sama kita ya. Teman-teman, buat saya kata trust ini penting ya teman-teman. Trust ini berbicara soal kecepatan loh teman-teman. Di HDI ini rumusnya trust itu sama kecepatan. Kenapa ada orang yang bisa cepat banget di HDI, ada yang lambat banget? Karena kuncinya itu dia punya relasi yang bisa di-trust. Teman-teman, jadi teman-teman itu sekarang fokusnya jangan salah teman-teman. Fokusnya itu relasi yang trust sama teman-teman gitu ya. Kata siapa saudaranya semua trust sama kita? Enggak loh, aku punya saudara kok yang nggak trust sama aku, tapi aku juga punya trust yang saudaranya trust loh. Saudaranya sama yang trust sama aku, ini aku baru kejadian 10 hari diamond teman-teman. Serius loh, itu bedanya orang trust sama enggak ya, kayak saya kan trust sama Ci. Nah dari situ ketika dia trust, kita bisa tawarin apa? Produknya dan bisnisnya, bener nggak Ci? Betul. Nah itu, nah ini udah gitu udah dibangun bisnisnya, kita bangun apa nih Ci? Ada apa nih? Tim ya? Bangun tim ya, sama seperti sekarang ini kita mau bangun tim gitu kan. Jadi kalian itu nggak sendirian loh di bisnis ini, kalian tuh punya tim, upline, nanti rekan kerja dan sebagainya. Saya sendiri dibantu sama tim yang luar biasa ya, saya sendiri gaptek nggak ngerti apa-apa, tapi tim saya luar biasa banget. Pada pagi hari ini kita dibantu sama tim yang memang juga bisa bantu kita. Enaknya di bisnis ini adalah teman-teman itu kalau misalnya punya kekurangan, kita itu bisa diisi dengan
kekurangan itu dengan kelebihan dari rekan kerja kita. Jadi kita bentuk tim, ya. Dan tim itu bisa membangun bisnis yang besar. Nah, makanya kenapa teman-teman mau nggak mau harus bikin daftar nama. Jadi jangan daftar nama itu, aku punya nih daftar nama, tapi aku ada di HP-ku, jangan, ya. Kenapa? Tadi ada yang kelupaan nih soal tim tadi, boleh nggak slide sebelumnya? Boleh, silakan. Nah, teman-teman, ini kan dari satu tim ya. Jujur tim ini kata kunci yang sangat penting loh teman. Teman-teman pasti yang dialami hari ini ada yang kayak saya ngomong ngerasa gampang, tapi ada juga yang ngerasa susah, benar nggak? Rasanya gue kerjain sendiri semua, benar nggak? Ya. Teman-teman ingat loh, tujuannya di hari ini kita bukan kerja sendiri, mungkin kerja sendiri capek, tapi teman-teman ingat di sini tuh kita membentuk tim. McD aja kita ngomongin ya, bisa segede itu ya. BTS Meal kan lumayan ramai ya teman-teman, BTS Meal lu semua langsung nyerbu ya. BTS Meal kan sampai ada yang jadiin tas segala kan, tapi kan teman-teman buat nyusahin BTS Meal itu timnya gede nggak McD kira-kira bangunnya? Yes, of course. Karena big business itu teman-teman kalau mau semakin gede, teman-teman harus punya tim dan network. Kalau teman-teman masih belum punya tim, nggak apa-apa. Kita belajar cari lama-lama. Tapi ingat, kalau teman-teman masih merasa capek, mungkin belum ada timnya. Tapi ketika udah punya tim, kayak Cituti nih kan, katanya nggak bisa gaptek, tapi ternyata jadi milenial banget ya, Cia, bener nggak? Jadi enak bahasanya juga. Terus ini, nah itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bisnisnya gede, belajarlah nanti dari teman-teman itu bikin tim. Teman-teman jangan salah loh, saya aja sama Ko Irwan sama Esther punya PA ya, kita punya personal assistant loh. Kata siapa bisnis level multi level marketing nggak bisa profesional, bener nggak Ter ya? Nah itu gitu ya Cia. Ya udah ya itu teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini ya. Jadi tulis nama sebanyak-banyaknya. Yuk, udah mulai yuk. Kita tulis yuk namanya siapa kira-kira ya. Kita mulai dari saya punya angka jarum jam ini dari 1 lebih 3 ya. Saya kasih waktu 7 menit buat teman-teman untuk bisa tulis nama sebanyak-banyaknya tanpa menghakimi di awal ya. Jadi siapapun yang terlintas dalam pikiran Anda, yuk tulis yuk, mulai. Siapa yang udah mulai nulis nih sekarang ya? Jadi saya akan pandu ya teman-teman dari handphone Anda. Di situ tuh ada yang namanya daftar nama ya. Tujuannya apa? Kita tidak akan kehilangan kesempatan untuk mencari rekan kerja. Lalu juga kita akan cepat mempunyai rekan kerja aktif ya. Lalu juga pengembangan relasi dari rekan kerja kita. Waktunya lebih efektif ya. Nah, jadi gimana nih? Nah, mulailah network terbuka tadi ya, yang ada tadi pertanyaan ya. Keluarga yang terdekat. Ya, siapa? Papa. Punya dedek. Papa punya kakak. Mama punya dedek. Ya, jadi ya guru-guru kita. Ya. Terus udah gitu teman SD, teman SMP, teman SMA. Misalnya nih ada keluarga dari ibu, kakak sepupu, ya tulisin semuanya dulu gitu kan. Lalu juga ada guru, ada pegawai misalnya ya, pegawainya itu pegawai yang kita kenal, ya. Terus udah gitu ada juga teman-teman, ada dosen, ingat ya dosen. Ada, kalau nanti Anda punya buku ini tuh enak ya panduannya itu udah jelas banget semuanya di sini ya, buku daftar nama yang udah di-sharekan di grup ya, itu enak banget ada panduannya. Tapi Anda kalau mau nge-screenshot ini pun juga silakan. Jadi teman kantor, ada teman kuliah, teman kursus, misalnya habis kursus masak. Ingat ya caranya nanti buat janjinya gimana, nanti saya akan sharingkan juga ya. Tapi Anda sekarang ini tulisin dulu siapa-siapa aja. Gitu, teman kantor, teman bermain, teman olahraga, teman tur, teman satu hobi, gitu kan. Biasanya kan suka ada grup-grupnya kayak gitu ya. Jadikanlah itu network tertutupmu, ya. Jadi bukan network terbuka, ya. Yuk ditulis yuk, sambil nulis, sambil juga teman-teman boleh dengarkan saya ya. Nah, ini saya tadi udah sharingkan juga. Kontak di HP, grup WhatsApp. Oke, grup WhatsApp itu ya teman-teman, kadang-kadang saya juga punya grup ya. Di sini tuh ada yang namanya tuh nggak tercantum. Artinya kan nggak masuk kontak kita ya. Nah, jadi teman-teman boleh langsung ngejapri gitu loh. Dilihat profilnya apa gitu ya, ngintip-ngintip dulu. Setelah itu, oh grupnya itu misalnya, kalau saya kan komunitas yoga seperti itu ya. Di grup yoga langsung saya sapa, sorry ya, ini saya Tuti. Dari grup yoga yang Yin Yoga, boleh nggak saya kenalan? Kakak tinggal di mana? Nah, mulailah terjalin relasi seperti itu.
Jadi itu ditulisin namanya ya nanti ya. Lalu juga followers Instagram. Kita seringkali nggak tahu followers kita tuh siapa. Lalu viewer story gitu kan. Nah, likes di Instagram. Banyak orang tuh yang, oh ya udah ada yang like, oh happy, aku banyak yang nge-like gitu ya. Ada 200, ada 300, ya udah biarin aja. Tapi kita sebetulnya ada yang nggak kenal. Yang udah nge-like Instagram kita adalah artinya orang yang sudah suka sama kita gitu. Nah, itu orang-orang yang kita juga bisa dituliskan di daftar nama kita. Ada Facebook, ada TikTok, ada juga mutual friends ya. Mutual friends itu ada kalau di Facebook ya. Kalau di Instagram ada mutual friends nggak ya? Saya juga kurang paham ya. Nanti kita akan ada sesi khusus apa ya namanya digital marketing ya. Nanti akan ada sesi khususnya dengan orang yang lebih berpengalaman dari saya. Oke, teman-teman udah nulis ya semuanya ya. Nah, ini kalau misalnya ada yang nggak punya kenalan nih, gimana nih? Aduh, aku nggak punya kenalan nih gitu ya. Mulai belajar berkenalan di sosmed. Tapi sekarang ini tulisin dulu teman-teman yang udah ada kenalan, ya. Lalu juga Anda boleh sekarang ini berkenalan dengan ada yang suka nawarin produk, udah gitu ada yang nawarin masakan ke WA, ya banyak ya teman-teman yang suka nawarin masakan. Kita itu biasanya cuek aja ya, pokoknya dilecet gitu ya. Nah sekarang ini jangan, Anda menjadi pribadi yang dalam tanda kutip menyenangkan. Jadi Anda boleh ngomong gini, oh terima kasih ya tawarannya Kak, oh sekali-kali Kak pesen gitu kan, jadi jalin relasi. Seperti itu ya. Ketemuan di tempat umum, mulailah dengan pertanyaan bodoh. Ini saya akan ajarkan ya. Misalnya nih, ini lagi musimnya kan sekarang PPKM sih agak susah ya. Tapi kalau misalnya nanti nggak PPKM, Anda misalnya pergi ke toko buku. Anda tanya deket-deket nih, kelihatan nih misalnya, oh dia lagi lihat buku-buku kesehatan, deketin mereka gitu kan. Nanya, oh Bu, nyari buku kesehatan? Ya udah jelas lah, itu pertanyaan bodoh banget kan. Ya udah jelas dia tuh lagi nyari buku kesehatan gitu loh. Tapi aku memulai pertanyaan itu dengan mulai pertanyaan, Bu lagi cari buku kesehatan? Lalu nanti dia akan ngomong, iya, ya Bu sama Bu, saya juga senang kesehatan Bu. Kalau Ibu ngomong-ngomong senang kesehatan di bidang apa? Mulailah dengan cerita-cerita seperti itu. Lalu juga kalau zaman offline nanti Anda harus punya juga daftar nama dan kartu nama ya. Jadi kita lebih terlihat profesional. Tapi kalau sekarang ini di sosmed ya udah nggak usah pakai kartu nama ya. Tapi sekarang ini brandingnya dengan diri sendiri. Misalnya seorang Tuti Kurniawan ini udah jelas-jelas dia itu jualan madu. Jadi lihat muka saya pun juga muka madu gitu. Muka produk perbahan ADI gitu ya, sama dengan Hendrik Limas. Kalau mau nyari produk ya udah ke Hendrik, dia tuh yang mebel jelita tuh, dia tuh jualan madu gitu kan. Jadi kita branding sendiri ya. Nah, ini juga saya akan jelaskan banget ya teman-teman ya. Mungkin tadi PA-nya Pak Hendrik sudah menjelaskan apa namanya bagaimana rinciannya ya. Sekarang ini saya akan kasih ya di sini. Nah, ini jelasinnya teman satu-satu ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan ya setelah Cituti ini kenapa daftar nama ini pentingnya Cituti ya. Nah, boleh Cit, lanjut Cit. Di sini misalnya nih di contoh ya, ini saya tulisin Ivan Bandung, gitu kan, sales Honda, belum member, istrinya autoimun. Tapi saya tahu itu dia autoimun itu nggak usah cerita ya. Kadang-kadang ada istrinya yang autoimun tuh dia nggak mau ngomong gitu. Tapi saya akan cerita ke dia. Van, aku nih baru dapat info. Kemarin itu ada anak kecil, ternyata dia kebantu sama produk HD ya. Itu tuh jadi jangan ke autoimunnya dulu, karena dia itu mungkin misalnya ITP ya. Dia itu kayak anaknya itu nggak bisa makan atau sekarang ini sering mimisan seperti apa. Kebantu sama produk HD loh. Gitu. Jadi jangan ngomong dulu ke si Ivan ini tentang autoimun. Nanti kenapa perlunya ini teman-teman konsul sama upline Anda. Karena upline Anda akan memberikan info bagaimana caranya ngomong sama si Ivan. Ya, jadi ini nih, Tante Boe, penjual sayur di pasar, senang jualan, terbuka dengan sistem boni apa-apa. Jadi caranya ngomongnya itu gimana gitu loh. Jadi Anda catat semuanya daftar nama Anda ini, konsultasikan kepada upline Anda cara ngomongnya sama si Tante Venan ini gimana. Tante Venan yang usianya 50 nggak mungkin sama cara ngomongnya dengan Kristella yang usianya 21. Jelas ya? Kalau usianya 21, ini pasti saya menjelaskan tentang MUA itu. Oh ya, ini loh Stella, ini bagus banget loh. Kita ini punya produk skincare yang mungkin kamu juga bisa distribusikan. Saya nggak mungkin ngomong sama Tante Venan yang kerjanya di akupuntur, nawarin skincare. Jelas ya teman-teman ya? Jelas nggak?
Cukup jelas? Boleh di chat, di ruang chat. Jelas gak? Jelas ya? Oke. Nah, boleh admin atau apa yang ini suaranya ada bocor? Ya, jadi inilah judulnya. Lalu teman-teman itu harus juga memberikan keterangan di sini reapnya. Ramah, energik, ambisius, dan berpengaruh. Di mana di sini tuh kita tuh akan cari, oh iya, kalau ke orang ramah tuh cara ngomongnya gimana, gitu kan? Oh, ke orang yang energik tuh ngomongnya kayak gimana, orang ambisius tuh ngomongnya gimana, orang berpengaruh tuh ngomongnya seperti apa, gitu. Jadi teman-teman bisa konsultasikan dulu sama upline. Jangan sampai nanti, aduh, aku nih gagal terus nih, ya salah lah ngomongnya, gitu kan? Jadi nanti lama-lama Anda punya jam terbang makin tinggi, Anda bisa semuanya sendiri dan bahkan bisa mengajarkan kepada rekan kerja Anda. Cukup jelas sampai sini? Mungkin Pak Hendrik mau nambahkan? Tadi yang ramah, energik, ambisius, dan berpengaruh tadi. Oke, sip. Nah, teman-teman di sini itu jadi gini lah simpelnya. Misal saya punya teman namanya si Budi. Si Budi ini orangnya gimana? Misal teman-teman emang kita belum tahu persis, tapi kira-kira dulu aja ya, Cia, benar nggak? Dia ramah nggak? Ternyata dia ramah, kita checklistin. Nah, udah gitu, dia energik ke orangnya. Energik kan? Energik itu artinya bersemangat, dia checklistin. Dia ambisi nggak? Ambisi orangnya. Misal ambisi, ternyata orangnya nggak ambisi, ya nggak apa-apa. Kita berarti strict, berarti dia nggak ambisi orangnya kan? Dia berpengaruh nggak? Nah, berpengaruh ini teman-teman biar nggak salah pemahaman ya. Berpengaruh itu nggak usah berarti dia harus bos perusahaan atau gimana pun, enggak. Kadang-kadang gini, ada nggak kita punya teman main, kita lingkungan komplek perumahan ya, kita kumpul nih, ada orang, misal ibu-ibu 10 orang nih ya, di situ kumpul. Ada nggak kadang-kadang teman kitanya satu orang ini, kok dia lagi ngomong apa tuh kita dengerin dia gitu. Nah, ini termasuk kategori yang berpengaruh juga teman-teman. Even dia pasalnya latar belakangnya sama, nggak kerja apa-apa, tapi ibu rumah tangga. Tapi kalau dia yang ngomong, gitu kita teh percaya gitu, berpengaruh. Nah, ini penting teman-teman ya. Nah, teman-teman ketika teman-teman checklist ya, prioritas nomor 1 teman-teman itu yang punya 4 hal ini langsung. Yang kalau dia ramah, energik, ambisi, berpengaruh, teman-teman langsung itu daftar prioritas utama teman-teman. Jadi teman-teman itu kenapa harus bikin daftar namanya. Nah, kalau cuma 3 nggak ada yang 4-4-nya gimana? Oh, nggak apa-apa, minimal 3 ya kerjain dulu ya. Kalau mau cari gampang gimana? Yang penting mah yang ramah energi dulu ya. Tapi kalau teman-teman kalau ada 4 ini ya, teman-teman ini kriteria masuk. Itu kemungkinan besar diamond tuh gampang banget. Ya sih ya, bener nggak? Nah itu jadinya. Ya teman-teman ini pengaruh ya di situnya. Gitu. Jadi teman-teman biar nggak buang waktu teman-teman. Toh teman-teman coba dulu ya. Udah beres misal hari ini training ya, malam nanti ya. Toh mau main dulu sama keluarga, mau pergi dulu boleh bebas ya. Udah makan dulu. Jam 9 misal mau mulai. Tulis saya daftar nama 10. Dirinci aja kayak gitu. Enak banget. Dari huruf A aja cobain. Nggak habis-habis jamnya toh. Kalau di Instagram toh dari follower pertama nih yang muncul di situ, teman-teman boleh kan namanya nggak tahu nih aslinya di Instagram misalnya namanya Tuti Imut gitu misalnya, ya dia tulis aja Tuti Imut gitu jadinya. Tapi kira-kira tapi kan kita sering kepoin dia kan, kita tahu kan kira-kira kepribadiannya gimana. Itu teman-teman boleh ya cobain dulu aja hari ini ya Ci ya gitu. Ya betul. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti di room chat ya, kita workshop dulu ya sambil lanjut ya. Daftar nama itu coba boleh slide sebelumnya nggak? Nah teman-teman tahu nggak kenapa alasannya? Ini kan ada namanya status ya, sama ini ya, terutama profesi ya atau keterangan ya. Teman-teman simpelnya gini ya, Ci boleh nggak slide yang sebelumnya? Yang pertama banget alasan kita bikin daftar nama. Nah, slide sebelumnya nih. Nah sebelum satu lagi, sebelumnya lagi. Nah ini ya. Nah yang kanan ya tadi ya, yang tidak hilang. Nah ini teman-teman tahu nggak? Tujuan teman-teman buat daftar nama ya. Teman-teman gampangnya gini ya. Sebenarnya tujuannya tuh supaya kita tuh tidak yang sempat punya rekan kerja dan punya rekan kerja yang cepat sama aktif. Teman-teman saya mau nanya ya, pengen punya rekan kerjanya cepat atau yang lambat? Baik kalau di chat, mau yang cepat atau yang lambat? Sorry kepencet. Ya maaf. Nah, kedengarannya suara saya ya. Tapi teman-teman gini, kalau teman-teman kira-kira gampangnya ya, kalau ibu rumah tangga itu lebih gampang di open mind sama ibu rumah tangga lagi atau pengusaha? Sama ibu rumah tangga dong, bener nggak? Kalau dokter lebih gampang di open mind lagi sama siapa? Dokter, ngerti nggak maksudnya teman-teman? Jadi teman-teman inilah yang bikin kecepatan kita. Teman-teman kan misal, kalau saya mah yakin teman-teman simak 10 kekecilan, pasti 100 jebret langsung ya daftar namanya. Oh keren banget ya teman-teman ya.
Nah, misal di daftar nama itu ya teman-teman, ada 10 orang yang profesinya, atau enggak 20 orang yang profesinya ibu rumah tangga. Nah, kita cari nanti, kan acara Heroes tuh banyak ya pertemuannya. Ini leader-leader juga bisa ini ya, teknik ini yang dipakai ya. Nah, langsung begitu ternyata pembicaranya misal di grup saya tuh ada yang ibu rumah tangga tuh misal namanya ada Oya, ada Grace Purnamasari gitu ya. Langsung diedifikasi, ini ada acara bagus banget loh. Lu mau nggak datang, ini profilnya ibu rumah tangga loh, bener-bener bukan dunia bisnis, dan gua rasa kalau lu ikut acara ini lu bakal dapet sesuatu yang open mind gitu, bener-bener dapet sesuatu yang bagus, sok lu ikut atau ya. Jadi teman-teman tujuannya tuh supaya itu, berarti daftar nama itu tuh supaya kita bisa mengundang ke acara yang sesuai dengan kebutuhan orang itu. Yes, Ya, sesuai dengan pengelompokannya ya. Karena kalau teman-teman pakai jurus ya, misal jurusnya pakai jurus ini ya, pakai jurus daftar nggak perlu daftar nama 100 jebret semua dikasih ya, tanpa diidentifikasi pembicaranya teman-teman, tanpa diketahui siapa pembicaranya. Kira-kira menarik atau enggak? Pasti enggak kan? Jadi tujuan daftar nama tuh itu sebenarnya buat kita juga, buat kita tuh supaya kita tahu ini harus diundang kemana. Makanya kalau ada acara ya, tanya ke leadernya, ini yang bawa ini latar belakangnya apa? Supaya teman-teman gampang ngebukanya, bener nggak? Kalau ada teman-teman ternyata ini yang bicaranya, misal contohnya pengusaha gitu, pengusaha cewek, ya udah ajak teman-teman tuh yang pengusaha cewek itu, yang perempuan itu semua ajak ke acara itu. Bener-bener loh. Nah itu Ci, kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya masalahnya di kecepatan loh teman-teman. Jadi mempermudah kita untuk mengelompokkan orang-orang yang akan kita undang nantinya ke acara. Lalu juga memudahkan juga upline untuk supaya memberi info bagaimana kita cara meng-open mind mereka. Nah, teman-teman saya mau nanya ya. Kalau punya daftar nama, ya kita kerjain kayak tadi, waktu kerja kita lebih efektif atau lebih lama? Lebih efektif kan? Karena kini daftar nama itu bukan berarti satu-satu kita prospek, salah teman-teman. Daftar nama itu supaya mengelompokkan. Misalkan kita mau uang cepet ya teman-teman ya, mau uang cepet kan, bener kan? Saya ajarin caranya ya. Teman-teman 100 orang bikin list. Ternyata teman-teman ada 16 orang yang ibu rumah tangga di 20 ya. Langsung 20-nya undang langsung ke acara itu, BOS yang ibu rumah tangga. Betul. Jadi teman-teman tuh cara ngundangnya nggak usah satu-satu. Kalau teman-teman ngundangnya satu-satu, terus tanya teman-temannya lebih lama. Orang sabar ya. Kalau teman-teman jadi orang sabar ngundang satu tuh nggak apa-apa teman-teman. Tapi ada pepatah teman-teman. Orang sabar tuh pasti kesel. Beneran teman-teman, iya orang sabar pasti kesel. Tapi dikasih Tuhan ya. Tapi teman-teman kan sekarang diarahnya digital kan, kayak sekarang saya bicara sama Ciputi ke 200 orang. Teman-teman nggak usah pusing. Jadi kalau nanti ada yang profesinya dokter 5 orang aja, kasih yang dokternya. Siapa yang produknya. Betul. Jadi teman-teman, nah teman-teman kira-kira ya udah bikin daftar nama ini, kira-kira tingkat closingnya lebih tinggi atau lebih rendah menurut teman-teman? Boleh di chat ya? Nah, lebih tinggi atau lebih rendah nih? Tinggi kan? Nah, yang jadi leadernya, yang udah jadi leadernya gampang nggak open mind-nya kira-kira kalau udah tahu ininya, latar belakangnya. Mudahin kerjaan kita juga kan. Nah, itu teman-teman. Jadi daftar nama itu sebenarnya supaya kita kerjanya jebret gitu maksudnya. Ya, kurang lebih gitu ya, Ci ya. Oke. Jelas ya teman-teman ya. Bisa nggak jelas gitu. Semuanya? Semangatnya bikin daftar nama ya teman-teman. 100.000 kalau misalnya. Nah, itu. Ya, 1.000 ya, langsung. Ya, Ci, udah itu aja. 3 hari diamond ya. 3 jam diamond ya, kayak rekan kerjanya Esther ya, berapa lama ya? Cuman 12 jam ya diamond ya. Nah, daftar nama itu harus diupdate. Nah, sekarang ini mungkin belum ya teman-teman, dia baru diajarin aja ya gimana cara bikin daftar namanya. Jadi nanti kita akan tetap infoin bagaimana caranya. Lalu juga ya luar biasa 12 jam ya. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau kita punya daftar nama yang tepat ya teman-teman. Jadi ini PR-nya buat besok, sesi kita udah selesai. PR-nya buat besok, boleh nggak di follow up bergilir? Betul. Besok kita ada sesi follow up ya. Jadi teman-teman, PR-nya malam ini adalah Anda merenung siapa aja kira-kiranya yang mau dimasukkan daftar nama, contohnya seperti itu ya. Nah ini mungkin saya kasih bocoran ya kepada teman-teman, seorang Hendrik Limas adalah supplier saya. Ya, jadi supplier Anda, ya saya bikin mebel ke beliau gitu kan. Artinya ya saya juga istilahnya niat baik ke beliau gitu kan. Saya bilang, Hendrik loh, sekarang mumpung kamu tuh nggak ada apa-apa gitu kan dengan bisnismu, mau nggak aku tawarin bisnis yang rendah resiko. Nah ini kuncinya ya, jadi teman-teman bisa memberikan informasi kepada siapapun
Ya, jadi saya mengajak Hendrik untuk bekerja sama itu dengan caranya, Hen, enak banget ya. Nah, jadi relasi dulu. Dipuji dulu seorang Hendrik ini. Hen, enak banget ya bisnis kamu sekarang ini omsetnya ratusan juta, aku aja bayar kamu tuh sekian, 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 seperti itu ya. Lalu keluarlah dia punya ini, aduh tante tapi ini juga pusing, keluar, aduh banyak banget katanya mesti diurusin, sebenarnya macam, oh iya, oh gitu. Gimana kalau sekarang ini kita belajar sama-sama biar kamu tuh bisa mengelola bisnismu dengan baik. Setuju ya, Pak Hendrik? Boleh sharingkan nggak? Teman-teman, jadi gini ya teman-temannya, waktu itu saya ingat banget omongan Cituti ya. Jadi waktu itu dia ngomong gitu. Dia ngomong, Ci nggak apa ya, aku ini ya, aku bukan lebih, aku ngomongin. Cituti ini pernah ngerasain teman-teman ya. Ketika posisinya lagi susah Ci ya, mungkin lagi apa nggak enak lah nawarin bisnis gitu ya Ci ya. Ci pernah ingat kan ngomong itu saya, omongan itu teman-teman kena banget sama saya. Mungkin teman-teman di sini pernah ngerasainnya sebagiannya. Ketika posisi kita maaf ya lagi miskin, lagi susah, sampai makan mungkin kadang-kadang cuma bisa sehari sekali gitu ya. Kita nawarin bisnis teman-teman. Kira-kira orang mandang kita tuh karena keren atau karena kasihan? Nah kan, Oke, silakan. Boleh nggak apa-apa. Jadi saya mau ngomong ya teman-teman, sebenarnya mungkin waktu itu saya ingat banget ya, Hendrik jangan sampai pernah kayak posisi Cici. Cici tuh pernah posisi tuh nggak enak kayak gitu. Bukan nawarin maksudnya baik, tapi orang malah sinis diremehin. Atau gimana Cici ya kata Cici Ya, gitu. betul. Nah, saya teman-teman nggak mau ngerasain itu teman-teman. Teman-teman saya mau ngomongnya, kenapa saya mau ya teman-teman sini maju. Teman-teman, jujur ya, buat saya paling serem kalau saya miskin. Saya miskin tuh terus terang, saya nggak bisa zakat. Saya nggak bisa, kalau di agama saya perpuluhan mungkin ya, nyumbanglah buat agama saya gitu. Saya nggak bisa nolong orang tua saya. Anak saya mau makan apa? Nah itu teman-teman. Tuhan itu pasti mau kita semua tuh kaya karena kita itu untuk menolong orang lain. Teman-teman ingat ya kunci di bisnis ini ya. Belajarlah untuk menjadi orang kaya, tapi yang helping people, bukan kaya untuk diri sendiri. Jadi belajarlah kaya untuk membantu orang kaya, untuk membantu orang lain. Nah itu teman-teman. Nah itu jadi saya ingat banget omongan itu di akhirnya saya menjalankan bisnis ini di posisi saya, jujur kalau saya posisi waktu jalannya saya lagi nyaman. Nah makanya jadi waktu itu saya ingat dan akhirnya saya jalanin, saya nurut total submission sama Cici, jadi menyerahkan. Oke, gue paling percaya. Oke, kalau teman-teman tanya siapa apa yang terbaik saya, Cituti Kurniawan. Jadi teman-teman harus percaya sama upline ya, karena upline itu pasti akan mendorong kita. Paling pasti pengen kita maju, nggak mungkin pengen kita jatuh. Nah itu ya, makanya gitu ya. Wah, seru banget. Thank you Cituti sama Ko Hendrik. Ini ada beberapa yang nanya juga. Nah, tapi teman-teman sebelum saya bacakan, teman-teman di link chat itu ada link absen untuk Road Diamond sesi ini ya. Teman-teman boleh klik sambil ngisi ya. Supaya teman-teman bisa supaya bisa kecatat ya, teman-teman. Nah, ada yang tanya nih, Ci, gimana open mind agen asuransi? Dari Selvianus. Gampang sekali kalau agen asuransi. Agen asuransi sama Selvianus di mana Selvianus ini? Boleh ngecat aja. Upline-nya siapa? Malam Ci, saya dari Sorong, Papua. Wow, Sorong, terima kasih banyak Sorong. Papua sudah biasa, ya. 8:30 malam ya Sorong. Terima kasih ya Selvianus. Kalau untuk agen asuransi itu gampang banget Selvianus. Kamu ceritain tentang cash flow kuadran aja, bahwa agen asuransi itu sebetulnya bekerja itu untuk sendiri terus gitu. Nggak bisa bekerja teamwork. Jadi dia itu harus tetap closing tiap bulan. Bahkan beberapa agen asuransi yang saya kenal katanya kalau nggak closing berapa bulan itu mereka itu bisa di-terminate dan sebagainya seperti itu ya. Jadi memang kadang-kadang kalau ada agen asuransi itu mereka itu seringkali memandang bahwa bisnis HDI itu adalah nggak ada duitnya gitu loh. Nah, sama seperti agen-agen asuransi yang lain, mereka itu belum menyadari bahwa ketika dia mengerjakan bisnis ini, mereka itu bisa mendapatkan suatu sumber penghasilan, bukan lagi penghasilan. Ya, di mana kita itu bisa mendapatkan
uang itu terus-menerus seperti yang tadi Pak Hendrik sudah berikan info ya, dan saya juga udah berikan juga slide-nya. Tadi Selvianus sudah melihat ya, walaupun beliau itu ada off beberapa bulan ya di bisnis ini, beliau itu tetap dibayar oleh perusahaan karena kenapa? Karena pelanggannya sudah terbentuk. Jadi Selvianus nanti mohon maaf sudah pernah ikut training BP belum? Bisnis plan belum? Sudah ya? Nanti dijelaskan lagi. Oke, posisi Selvianus sekarang apa? Manajer. Oke, manajer. Nanti mungkin akan diinfokan bagaimana sebetulnya harus dijalankan bisnis ini dan mengopen mind orang asuransi itu dengan pendapatan Selvianus yang betul-betul sudah settle. Jadi misalnya Selvianus pengen punya income 5 juta sebulan. 5 jutanya itu tiap bulan pasti dapat 5 juta. Nanti ada omset, nanti di kelas kita yang minggu depan kita ada targeting. Ya, jadi jangan pernah kemana-mana, kita akan terus update bagaimana Selvianus itu nanti mempunyai income yang makin lama makin besar, ya, bukannya makin lama makin kecil seperti itu, dengan targeting dan RKH nantinya, impianmu apa segala macam, ya. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Terima kasih Selvianus. Ya, silakan. Selvianus tadi, tapi tolong gini ya, menurut saya profesi agen asuransi gak keren kok. Semua profesi itu keren ya. Jangan sampai sorry ya, kita mau ngeprospek orang, tapi kita menghina pekerjaan orang itu juga paling nggak boleh asuransi. Ya. Jadi teman-teman tolong ya, hormati orang itu. Orang itu mau jadi pekerjaan apapun, tetap tolong jangan pernah teman-teman menghina pekerjaannya ya. Kalau agen asuransi mah simpelnya gini sebenarnya teman-teman ya. Ketika kita mainnya pas cuti sok kita adu penghasilannya. Jadi sebenarnya bukan adu ya, lebih kayak pas cuti itu kita yang HD itu karena sistemnya bagus bisnis plan-nya, nanti Selvianus ikutnya teman-teman sini ya, akan mendapatkan bayaran yang lebih tinggi dan lebih stabil dibanding agen asuransi. Tapi asuransi juga bagus. Kalau agen asuransi itu jujur ya, hampir sistemnya tuh kalau saya lihat kayak properti ya, duitnya kan udah langsung gede. Tapi kan teman-teman ingat loh, teman-teman lebih gampang nawarin mana nih? Polis asuransi yang puluhan juta, ratusan juta, atau madu 1,5 juta, 1,5 juta satu paket. Peluangnya lebih besar mana? Nah itu, jadi titik closingnya simpel aja gitu berpikirnya. Tapi tolong teman-teman, saya pengen teman-teman di sini, saya senang teman-teman cinta sama HDI. Saya senang teman suka sama HDI. Tapi tolong juga teman-teman jangan pernah mengagukan profesi kita sehingga menghina pekerjaan orang lain ya. Itu titik closing. Yes, betul. Kayak gitu ya, kurang lebih Selvianus ya. Ya, jadi saya juga menambahkan, jadi jangan sampai frontal Selvianus. Jadi kita itu tetap jalin relasi dulu. Jalin relasi bagaimana supaya kita bisa mengopen mind dia bahwa nggak apa-apa, kamu juga jalanin asuransi sambil jalanin HD kok, gitu kan, dalam tanda kutip. Kenapa jalanin HD? Kan semua orang juga pengen sehat. Orang yang beli asuransi pun juga kan pengen sehat. Ya bukannya beli asuransi tuh jadi pengen sakit gitu kan. Nah biasanya saya juga ngajakin kerjasama, yuk sama-sama aja. Biar kamu juga kan tetap butuh kesehatan. Aku juga bantu supaya kamu juga istilahnya punya juga klien-klien baru, nasabah-nasabah baru dari asuransinya gitu loh. Jadi kita juga akan membantu kamu dan kamu juga akan membantu saya. Karena semua orang butuh asuransi dan memang butuh juga produk. Seperti itu ya. Jadi jalin dulu relasi ya Selvianus ya. Cuma dari bisnis plan memang beda. Jadi kita tuh nggak bisa pungkiri bahwa HD itu memang betul-betul pendapatan kita itu stabil ya, seperti itu. Oke, makasih banyak Hendrik. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Kita pas satu pertanyaan ya. Belum ada sih, Ci. Ini teman-teman masih lagi proses. Sibuk absen kali ya. Sibuk absen ya. Iya, nggak apa-apa teman-teman. Nanti pengalaman yang sudah teman-teman dapatkan ya 1,5 jam ini langsung dipraktekin. Jadi malam ini PR-nya bikin daftar nama sebanyak-banyaknya. Ya, tips-tipsnya jangan dihakimi. Tadi itu diikutin semua ya, Ci ya, sesuai dengan catatannya deh pokoknya. Nah, pasti nanti teman-teman akan punya bahan siapa yang mau kita prospek. Nah, besok teman-teman kita juga mau belajar lagi ya, Cituti ya, sama Hendrik ya. Bentar dulu, tanya dulu nih, teman-teman. Ini Road to Diamond-nya kira-kira berguna atau enggak? Coba dijawab di chat ya teman-teman ya. Nah, ya, kalau nggak berguna kita ngapain lanjut lagi nih? Bener nggak? Nanya dulu, berguna nggak? Bener ya? Yes. Jadi teman-teman bener mau lanjut ya? Chat ya, lanjut mau ya. Lanjut nggak? Kalau nggak mau lanjut, besok saya mau ini ya, mau jalan-jalan aja.
Lanjut Ci, ini sangat-sangat ini ada yang tanya sebentar. Bagaimana Oke, cara komunikasi sebentar? Waduh, saking saking hype-nya ya. Ya. Saya sampai enggak baca. Eva lagi kejar-kejaran nih jari sama ini sama chatnya. Tunggu. Udah di mana tadi? Ada yang tanya satu wait ya. Bagaimana cara komunikasi bisnis ini ke teman yang bekerja di bidang interior? Walah, ini kok Hendrik. Ini namanya siapa ya? Boleh nggak? Catherine Gunar. Sebentar. Ya, Catherine Gunarja ya. Oh, Catherine, ya ampun. Ini masuk saya. Nah, Epin. Mah gampang sih. Epin ya. Sebenarnya, ya itu muncul. Oke, nah itu ya. Ini interior ya temannya Epin atau Catherine nih? Temannya Epin, masih seumuran. Oke, Udah mau ya. berhenti kerja, bingung mau cari kerja. Ntar, seumuran teh Epin umur berapa ya? Saya nggak bisa menebak. Saya bukan channel yang umur, teman-teman. 25. Umur berapa, Pin? 25 ya, oke ya. Gini gampangnya ya, teman-teman. Ini bukan berlaku buat interior aja ya. Teman-teman harus ngerti dulu namanya cash flow kuadran ya, teman-teman ya. Kalau ada cash flow kuadran boleh nggak ditampilin biar gampang jelasinnya nih. Ya. Jadi teman-teman ingat ya, kerjaan interior kan itu kerjaan yang maksudnya bisa yang gampang nggak didelegasiin sebenarnya. Interior teman-teman bukan tukang mebel ya, bukan tukang dagang mebel, itu beda. Kalau interior itu jadi dia udah ada seni ya, jadi di ruangan itu diukur, udah diukur dia desain, udah desainnya ACC, dia deal kan proyeknya, benar nggak? Kira-kira, nah ini teman-teman ya, nah kerjaan interior itu butuh waktu atau enggak? Nah, butuh kan? Butuh waktu sulit didelegasikan. Nah itu sebenarnya. Dan terus terang ya, apakah proyeknya pasti tiap bulan? Enggak. Oh, PPKM ini kena slogan pengusaha kayu melarat nih kalau interior. Serius teman-teman. Iya, kalau PPKM tuh karena saya sendiri ngalamin loh, sebulan setengah ini saya nggak bisa cari order. Karena apa? Karena ya orang ketemu takut. Jangan kan dianya takut, saya juga takut sama dia ketemu, kan nggak sama-sama takut ya. Udah gitu juga kan kita nggak enak lagi gini ya. Pemasangan kita terhenti waktu ini. Nah, jadi pekerjaan yang kita yang terlibat sama waktu nih. Jadi saya mau jelasin dulu ya teman-teman ya di sini ya. Ini ada 4 kuadran ini, teman-teman harus ingat ya. Kuadran ini tolong teman-teman ingat ya. Ini ada yang namanya employee. Employee itu artinya pekerja ya. Pekerja ini adalah orang yang contoh bekerja di perusahaan ya. Contohnya dia jadi admin, dia jadi misal supir, dia misal jadi manajer juga sama, jadi apa. Tapi ingat loh teman-teman, tadi boleh nggak ini kuadrannya? Ini employee ini menukarkan waktunya dia dengan uang, benar nggak? Dengan uang ya, benar nggak? Ya kan? Dia kerja 8 jam sehari dibayar dapat duit, benar nggak? Ada lagi teman-teman namanya self-employee, gampangnya yang punya toko. Yang punya toko ini istilahnya dia menukarkan waktu dia dengan uang. Contohnya apa? Paling apa teman-teman ya? Kalau di Jakarta mungkin di daerah Roxy, kalau nggak di Pasar Baru lah ya. Saya ngomongnya, atau nggak di kayak yang jualan baju gitu. Teman-teman melihat nggak? Toko yang bukanya ownernya, dia buka gitu ya. Udah gitu, yang nutupnya gede juga. Kalau dia sakit, tokonya nggak buka. Teman-teman pernah nggak lihat kejadian kayak gitu? Nah, itu tuh artinya teman-teman, orang itu punya bisnis, tapi dia masih menukarkan waktunya dia dan uang. Dia punya karyawan, tapi nggak pakai sistem yang bagus, sehingga tetap dia menukarkan waktunya dengan uang. Teman-teman lihat di kuadran ini ya, employee dan self-employee E dan S ini punya satu kesamaan, yaitu menukarkan waktu dengan uang. Nah itu karena mereka yang bekerja sendiri ya di sini ya, even memiliki bisnis. Interior pun bisa sama, dokter pun masih di self-employee loh teman-teman. Saya ngomongin terus terang, notaris juga sama. Banyak lah pekerjaannya self-employee. Tapi bisa nggak sih kita jujur ya, maunya teman-teman ya, mau nggak teman-teman maunya maunya nukerin waktu sama uang, atau maunya nukerin maunya maksudnya kalau nggak kerja juga pengen dapat uang. Teman-teman pengen yang mana? Pengen yang kerja juga dapat uang, benar nggak? Nah, itu kita harus pindah ke kuadran bisnis. Di bisnis ini teman-teman dia punya sistem. Jadi dia punya orang-orang di bawahnya, bikin tim.
timnya ini yang mempunyai waktu dan menukarkan waktunya mereka dengan uang. Nah, pola pikir ini dulu teman-teman ya, bisnisnya. Dan kemudian ada yang lain bikin lagi investor, teman-teman. Investor itu menukarkan uang dengan uang lebih besar. Contohnya gampangnya gini ya, teman-teman udah punya penghasilan, amin ya, 3 digit di HDI 100 juta, amin, amin gitu ya teman-teman. Kalau nggak amin nanti nggak nyampe lagi. Sok chat amin, amin, amin ya. Nah, teman-teman udah punya nih penghasilan nih, dia punya tabungan 1 miliar, amin ya. Teman-teman belikan rumah. Rumahnya itu harganya misal 800 juta. Dalam waktu 1-2 tahun, uangnya bertambah nggak nilai propertinya? Bertambah kan? Nah, itu namanya investor. Menghasilkan uang dengan uang lagi. Nah, balik lagi teman-teman, kuncinya di sini simpelnya ya. Balik lagi, kalau menurut teman-teman nih, biar pemahamannya pas ya, interior itu ngukur sendiri, udah ngegambar, punya tim juga, tapi tetap harus ngawasin sendiri ya. Nggak gampang loh. Masuknya kuadran mana teman-teman? Kuadran S atau kuadran B? Nah, ini saya perlu jawab teman-teman, biar tahu teman-teman pemahamannya. Interior menurut teman-teman kuadran S atau B nih? Coba dijawab di chat ya, biar aku tahu pemahamannya. Buat aku penting nih pemahaman S. Oke, Oke. S ya. Nah, teman-teman, jadi kalau teman-teman bayangin teman-teman yang jadi interior ya. Teman-teman mau nggak jadi masuk ke kuadran B? Teman-teman mau nggak punya kebebasan waktu? Kebebasan waktu itu bukan berarti lu pensiun dibayar terus, bukan gitu teman-teman. Maksudnya punya kebebasan memilih. Dan ketika nggak ada pekerjaan juga kita tetap dibayar. Mau nggak? Produk kita madu kan teman-teman. Madu itu menurut teman-teman produknya repeat order atau enggak? Repeat order dong, benar nggak? Udah habis pesan lagi kan orang. Interior itu belum tentu repeat order teman-teman. Repeat ordernya harus benar-benar sampai teman-teman punya kualitas yang tidak bisa dicari dimanapun baru orang mau repeat order. Nah itu Pin kira-kira. Jadi open mind dari situ sebenarnya. Interior itu nggak selamanya loh ya. Proyek itu jalan terus. Saya jujur ya, interior itu jujur ya menurut saya pribadi itu sesuatu yang pasti kalau kita super terkenal. Tapi buktinya perusahaan besar juga kena imbas kok pas PPKM gini enggak. Kita mau nggak cari sesuatu yang pasti? Cari sesuatu yang stabil. Mau nggak? Kalau mau, jalanin bisnis HDI ini. Nah, kurang lebih dari situ ininya closingnya. Karena jujur kalau interior itu kontraktor lah ya gampangnya. Itu tuh belum tentu proyeknya ada terus. Apalagi kita masuk kurva tuh yang kena dampak ya. Kalau yang naik kan kesehatan nih, kayak kita HDI kan kesehatan nih, kecantikan, kesehatan ya. Kesehatan jadi naik kita benar-benar. Nah, tapi kalau interior itu teman-teman, itu bukan pekerjaan yang ada terus tiap bulan, tiap minggu loh. Bisa sepi juga loh. Nah, itu. Jadi teman-teman, apa salahnya? Lu kontraktor mah nggak apa-apa lu jalanin. Kan lu juga bakatnya di situ. Tapi kan apa salahnya? Lu tuh nyiapin sekoci penyelamat. Jaga-jaga kalau usahanya turun. Kuliner tuh Citu 3, jujur ya Cici juga kena dampaknya kan turun kan kuliner bakal udah masuk CNN juga tetap aja PPKM turun bener gak? Iya, tapi kan teman-teman karena ada HDI-nya lancar. Ya jadi perahu penyelamat ya Cima ya, bener gak? Yes, betul. Nah itu teman-teman kurang lebih gitu Pin dapat ya kira-kira nih ininya. Dapat ya. Jadi di kuadran ini teman-teman nih boleh di screenshot ya. Nih. Harus ngerti dulu kuadran ini. Kalau udah ngerti explore kuadran gampang ke bidang apapun ya Ci ya jelasinnya. Ya, betul. Sama asuransi juga tadi ya, yang dari Sorong ya. Ini juga sama penjelasannya. Gitu, sama persis. Jadi ketika kita berada di kuadran S itu memang lebih rentan ya untuk sumber penghasilan kita terhenti setiap saat. Jadi kita benar-benar harus nguasain tentang cash flow kuadran ini ya, supaya kita bisa open mind apapun latar belakangnya ya. Wah keren banget ya cara ngomongnya Ko Hendrik, Cituti ya rekan-rekan ya. Wah jadi tambah kepo besok mau ada apa. Saya nggak mau bocorin besok materinya apa, pokoknya kudu datang jam 4 ya Ci ya. Ya, besok kita mulai jam 4 teman-teman. Dan lagi jangan lupa satu tips dari saya bahwa Anda itu ketika menuliskan daftar nama, Anda bawakan nama-nama mereka itu dalam doa-doa Anda ya. Yes. Itu tidak ada lagi jalan pintas. Jadi Anda bawakan nama-nama yang Anda tulis itu di dalam buku daftar nama Anda itu doa-doa di mana kita itu mau membantu mereka, bukan kitanya yang diuntungkan dari mereka. Tetapi kita mau membantu mereka men-sharingkan hal-hal yang positif yaitu apa? Kesehatan mereka dan perekonomian mereka. Ya. Jadi teman-teman boleh sekarang ini mulai memikirkan siapa aja kira-kiranya, jangan prejudge dulu. Aduh dia mah orangnya judes, aduh dia mah orangnya pelit, aduh dia mah orangnya nyebelin, jangan ya. Jadi tulis aja semuanya. Nah nanti ketika Anda tulis bawa dalam doa malam ini dan kita akan ketemu lagi besok ya, jangan lupa. Yes.
Terima kasih juga kepada Hendrik dan semua tim, Esther sebagai MC, dan semua tim yang membantu saya, membackup saya pada pagi hari ini. Keren ini. mah yang datang hari ini nih, 172 orang masih Luar bertanya. biasa. Tepuk tangan buat Ini paling kita keren. semua. Saya juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya ya untuk bisa hadir. Ada yang tadi masih di jalan, ada yang tadi ada anak-anaknya, Ada yang sakit, Cituti. ya, ada yang tapi tetap mau Edoy belajar cepat loh, sembuh ya. luar biasa ya teman-teman ya. Ada Kristiana, ya ini juga saya juga matanya sampai kelihatan. Makasih banyak kedatangannya semuanya untuk dengerin kita semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung, itu bukan hanya kebodohan saya saja, tetapi kalau ada kata-kata yang menjadikan berkat buat teman-teman, itu hanya kemurahan yang Maha Kuasa yang diberikan kepada saya. Oke, thank you semuanya buat Cituti, Ko Hendrik, dan dipraktekin ya teman-teman. Kalau nggak bingung nih mau lanjut gak ya, dipraktekin ya supaya. Betul, itu intinya buat kalau ilmunya hanya didengar dan dicatat, tidak dipraktekkan, dan satu lagi harus konsisten ya Ko ya. Jadi konsisten dan komitmen ya. Aja bikin daftar nama teman-teman. Kalau udah semua diprospekin, berarti harus ditambah lagi ya, bikin lagi ya Ko ya. Nanti bertambah aja, cobain ya 20 pertama, nanti lagi. Bikin lagi, wah apalagi satu berhasil ya, tambah 20, dapat 200 nah itu ya. Yes, betul semuanya. Ya, selamat Thank you semuanya. Selamat pagi. Jumpa lagi besok ya. You know what I hear? For no man, life goes by. Years, don't waste them, live them. I want you to be terrified on the sidelines and doing nothing. Waking up in 6 weeks or 6 years or 60 years and being. Thank you ya semua ya. Thank you juga nih Sheila. Thank you. Ya Yasmin, thank you.